Dulu bayi ini dibuang. Kini setelah sukses jadi dokter justru ibu kandungnya kembali untuk merebut anak itu dari orang tua angkatnya. Halo sahabat, apa kabar semuanya? Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa nyalakan subtitle dan subscribe terlebih dahulu ya. Matahari pagi mulai menyembul dari balik punggung bukit, menyinari ladang-ladang singkong yang membentang hijau di desa kecil Seruni. Embun pagi masih membasahi daun-daun lebar itu, membuatnya berkilau seperti permata ketika tersentuh sinar mentari. Udara segar yang khas pedesaan berbaur dengan aroma tanah basah setelah semalam diguyur hujan ringan. Di tengah keheningan pagi itu, langkah Pak Didi terdengar berderak di atas tanah becek. Sepatu bot lumpurnya yang sudah usang setia menemani setiap langkahnya menuju kebun. Di pundaknya tersampir cangkul yang sudah menjadi bagian dari hidupnya selama puluhan tahun. Semoga hari ini panennya bagus, gumamnya dalam hati, sambil matanya memandang hamparan singkong miliknya yang sebentar lagi siap dipanen. Pria berusia 50 tahun itu sudah terbiasa dengan rutinitas ini. Kesederhanaan hidupnya tidak pernah membuatnya mengeluh. Justru, ia selalu bersyukur atas setiap tetes keringat yang membasahi tanah yang ia anggap sebagai pemberian Tuhan. Sesampainya di pinggir kebun, sesuatu yang aneh menarik perhatiannya. Sebuah keranjang anyaman bambu yang terlihat masih baru tergeletak di bawah pohon rindang, terpisah sekitar 10 meter dari batas kebunnya. Biasanya tidak ada orang yang meninggalkan barang di tempat itu. Rasa penasaran membuatnya mendekat. Langkahnya dipercepat. Saat jaraknya semakin dekat, ia mendengar suara lemah yang membuat jantungnya berdetak kencang. Bukan suara jangkrik atau burung, melainkan suara tangisan bayi yang samar-samar. "Ya, Tuhan, apa yang terjadi di sini?" ucapnya lirih, hampir tidak percaya. Dengan hati-hati, ia membuka tutup keranjang itu, dan di dalamnya, terbungkus kain sederhana berwarna biru pudar, terlihat seorang bayi laki-laki yang merah mukanya karena menangis. Bayi itu terlihat lemah. Tangisannya sudah tidak sekuat biasanya, seolah-olah sudah kelelahan. Di sebelah bayi itu, terdapat secari kertas yang ditulisi dengan huruf-huruf sederhana. "Tolong rawat dia. Kami tidak mampu." Pak Didi langsung bergegas. Dengan hati-hati ia mengangkat bayi itu dari keranjang, mendekapnya ke dadanya yang hangat, berusaha menenangkannya. "SSST, jangan menangis. Nak, tenang," bisiknya. Suaranya gemetar penuh emosi. Tanpa pikir panjang, ia meninggalkan cangkul dan keranjangnya, lalu bergegas pulang ke rumah dengan langkah cepat, sambil terus memeluk bayi mungil itu. "Yati! Yati!" teriaknya saat mendekati rumahnya yang sederhana. "Cepat lihat apa yang aku temukan." Bu Yati, yang sedang menyapu halaman, terkejut mendengar teriakan suaminya. Ia segera menyambut dengan wajah penuh kekhawatiran. "Ada apa, Didi? Kok terburu-buru sekali?" "Lihatlah," kata Pak Didi, membuka lipatan kain yang membungkus bayi itu. "Aku menemukannya di pinggir kebun, di bawah pohon itu." Bu Yati terpana. Matanya berkaca-kaca. Tangannya yang bergetar meraih bayi itu dari pelukan suaminya. "Astaga, bayi kecil. Siapa yang tega meninggalkanmu sendirian di sana?" katanya, suara terisak. Ia segera mendekap bayi itu, memberikan kehangatan tubuhnya. "Dia kedinginan, Didi. Ayo cepat kita bawa ke dalam." Di dalam rumah, Bu Yati segera membaringkan bayi itu di kasur dan membungkusnya dengan selimut hangat. Ia mengambil susu yang ada untuk dihangatkan. Sementara itu, Pak Didi masih berdiri termangu, tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. "Kita harus lapor ke Pak RT, Didi," kata Bu Yati sambil berusaha menyuapi bayi itu dengan susu hangat menggunakan sendok kecil. Bayi itu lahap menyusu, tanda bahwa ia sudah sangat kelaparan. Pak Didi mengangguk. "Iya, nanti aku akan ke rumah Pak RT. Tapi, lihatlah dia, Yati. Dia begitu kecil dan tak berdaya." Bu Yati memandang bayi itu dengan mata penuh kasih. Sudah bertahun-tahun mereka menantikan kehadiran seorang anak, tetapi tidak kunjung dikaruniai. Kini, seorang bayi hadir dalam hidup mereka dengan cara yang tidak terduga. "Kita tidak bisa membiarkannya, Didi," bisik Bu Yati, air matanya akhirnya tumpah. "Lihatlah, dia seperti mengangguk saat kuberi susu. Seolah-olah dia sudah merasa di rumah." Pak Didi mendekat, duduk di samping istrinya.
Ia mengusap punggung bayi itu dengan lembut. Tapi bagaimana nanti kalau ada orang yang mengaku orang tuanya? Atau kalau negara yang mengambilnya? Kita akan urus semuanya, Didi. Yang penting sekarang kita selamatkan dulu bayi ini. Dia adalah anugerah, Didi. Lihatlah, dia berhenti menangis, kata Buyati sambil tersenyum melalui air mata. Benar saja, bayi itu sudah tidak menangis lagi. Matanya yang hitam kecil berusaha membuka, memandang wajah Buyati dengan polos. Sebuah senyuman kecil seolah mengembang di bibir mungilnya. Dia tersenyum padaku. Didi, seru Buyati dengan sukacita. Dia tahu kita akan menyayanginya. Pak Didi pun tersenyum, hatinya luluh. Baiklah, tapi kita harus memberi nama sementara untuknya. Tidak mungkin kita memanggilnya bayi terus. Buyati memandang keluar jendela, ke arah kebun tempat bayi itu ditemukan. Dia ditemukan di kebun kita, di antara tanaman yang tumbuh dengan akar yang kuat. Bagaimana kalau kita panggil dia Wandi? Semoga dia bisa tumbuh kuat dan berakar dalam kebaikan, seperti tanaman di kebun kita. Wandi, ucap Pak Didi perlahan, mencoba merasakan nama itu. Wandi, ya, itu nama yang bagus. Wandi, anak kita. Mereka berdua kemudian terdiam, memandangi bayi yang sudah tertidur lelap di pelukan Buyati. Masih banyak ketidakpastian yang harus dihadapi, tetapi pada saat itu, di rumah sederhana itu, sebuah ikatan keluarga baru saja terajut. Sebuah ikatan yang diawali dengan belas kasih, dan akan dibangun dengan cinta yang tak terbatas. Tahun-tahun berlalu bagai rangkaian musim tanam dan panen yang silih berganti. Wandi kecil tumbuh menjadi anak laki-laki berusia 6 tahun yang ceria dan pintar. Rumah sederhana Pak Didi dan Buyati selalu dipenuhi tawanya yang riang, seperti nyanyian burung di pagi hari yang mencerahkan suasana. Namun, di balik keceriaannya, benih keingintahuan mulai tumbuh. Perbedaan fisiknya yang mencolok dengan kedua orang tuanya, kulitnya yang lebih terang, bentuk matanya yang sedikit berbeda, perlahan-lahan mulai ia sadari. Teman-temannya sesekali bertanya, "Kok kamu tidak mirip sama bapakmu, Wan?" Pertanyaan polos itu seperti batu kecil yang dilempar ke kolam tenang, menciptakan riak-riak keraguan dalam pikirannya yang masih polos. Suatu sore, setelah membantu membersihkan halaman, Wandi duduk di teras rumah menemani Buyati yang sedang menjahit baju sekolah barunya. Matahari sore menyapu emas, menerangi wajah Buyati yang penuh kasih. Wandi mengambil napas dalam-dalam, memberanikan diri untuk menanyakan sesuatu yang telah lama mengusik hatinya. "Ibu," mulainya dengan suara kecil, sambil memainkan jarinya. "Tadi siang, Aldi bilang kalau aku bukan anak ibu dan bapak yang sebenarnya." "Itu benar, Ibu." Jarum yang sedang menusuk kain itu terhenti sejenak. Buyati menatap Wandi. Di matanya, terbaca kejutan yang cepat digantikan oleh ketenangan yang dalam. Ia meletakkan jahitannya, lalu menarik Wandi mendekat, memeluknya erat. "Wandi, anakku," ucap Buyati dengan suara lembut namun bergetar. "Maukah ibu menceritakan sebuah kisah yang sangat istimewa?" Wandi mengangguk penuh antusias. Matanya berbinar penuh rasa ingin tahu. "Begini, Wan," Buyati memulai, menatap langsung ke mata anaknya. "Setiap anak yang lahir ke dunia ini diantarkan dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang diantarkan langsung oleh burung bangau ke pangkuan ibunya. Ada yang melalui doa-doa yang panjang. Tetapi kamu, anakku yang berharga, kamu diantarkan dengan cara yang paling ajaib." "Cara apa, Ibu?" tanya Wandi, semakin penasaran. "Kamu diantarkan oleh kebun singkong kita sendiri," kata Buyati sambil tersenyum. "Pada suatu pagi yang cerah, ketika embun masih membasahi daun, Bapak pergi ke kebun seperti biasa. Dan di sana, di bawah pohon yang rindang, Bapak menemukan sebuah keranjang anyaman. Dan di dalam keranjang itu, terbungkus kain biru yang hangat, ada seorang bayi laki-laki yang sangat tampan. Bayi itu menangis lemah, tetapi ketika Bapak mengangkatmu, kamu langsung berhenti menangis. Seolah-olah kamu tahu bahwa kamu sudah sampai di rumah." Wandi mendengarkan dengan mulut sedikit terbuka, terpesona. Lalu bagaimana, Ibu?" "Bapak membawamu pulang. Ibu masih ingat sekali, ketika Ibu melihatmu untuk pertama kali, hati Ibu langsung bergetar.
Kamu adalah bayi yang paling cantik yang pernah ibu lihat. Kamu langsung tersenyum pada ibu, seakan berkata, akhirnya aku sampai di rumah. Jadi, aku bukan dari perut ibu? Tanya Wandi, mencerna cerita itu. Bu Yati mengelus kepala Wandi. Tidak, Nak. Ibu tidak melahirkanmu dari rahim ibu. Tetapi, ibu dan bapak melahirkanmu dari hati kami yang paling dalam. Lihatlah, katanya sambil menunjuk ke arah dada Wandi. Cinta kami padamu tumbuh di sini, di dalam hati, bukan di perut. Dan cinta dari hati, Wan, itu yang paling kuat. Itu yang membuat kita menjadi keluarga. Wandi terdiam sejenak, memikirkan kata-kata ibunya. Tapi, kenapa orang tua yang punya aku dulu membuang aku? Pertanyaan itu seperti pisau yang menusuk hati Bu Yati. Ia menarik napas panjang. Kita tidak pernah tahu alasannya, sayang. Mungkin mereka sedang mengalami kesulitan yang sangat besar. Mungkin mereka tidak mampu merawatmu. Tapi ibu yakin, mereka melakukannya karena mereka mengira itu yang terbaik untukmu. Mereka meninggalkanmu di tempat yang mereka tahu akan ditemukan oleh orang yang baik, seperti Bapak. Dan lihatlah, sekarang kamu ada di sini, bersama kami. Kamu adalah hadiah terindah dari Yang Maha Kuasa. Kamu adalah anak pilihan. Wandi memeluk Bu Yati erat-erat. Aku senang ibu dan bapak yang menemukan aku. Aku tidak mau punya orang tua lain. Bu Yati menitikkan air mata bahagia. Kami juga tidak mau punya anak lain. Wan, kamu adalah anak kami. Kamu adalah Wandi, anak dari Pak Didi dan Bu Yati. Itu yang penting. Saat itu, Pak Didi pulang dari kebun. Melihat pemandangan istri dan anaknya berpelukan, ia tersenyum. Ada apa ini? Kok terharu-haru? Bapak. Wandi berlari dan memeluk erat kaki Pak Didi. Ibu baru saja cerita kalau bapak yang menemukan aku di kebun. Pak Didi menatap istrinya, lalu mengangkat Wandi tinggi-tinggi. Benar, Nak. Dan itu adalah hari terbaik dalam hidup bapak. Lebih baik dari panen raya, lebih berharga dari harta karun manapun. Benarkah, Pak? Tanya Wandi dengan mata berbinar. Benar, Nak. Kamu adalah harta karun kami. Kamu adalah anugerah yang membuat rumah kita menjadi istana, membuat kehidupan sederhana kita menjadi kaya. Kamu adalah anak kami, Wandi. Titik. Malam itu, setelah Wandi tertidur dengan pulas, Bu Yati dan Pak Didi duduk berdua di teras. Aku ceritakan semuanya padanya. Didi, bisik Bu Yati. Pak Didi mengangguk, memegang tangan istrinya. Sudah tepat. Lebih baik dia tahu dari kita daripada dari orang lain. Kebenaran yang diungkapkan dengan cinta akan membuat ikatan kita semakin kuat. Dan benar. Keesokan harinya, ketika ada teman yang kembali bertanya, Wandi menjawab dengan bangga, aku anak spesial. Aku ditemukan bapak di kebun. Aku hadiah dari Tuhan untuk ibu dan bapak. Kebanggaan itu bukan berasal dari rasa berbeda, tetapi dari keyakinan bahwa ia sangat diinginkan dan dicintai. Kebenaran itu, yang disampaikan dengan penuh kasih, justru menjadi fondasi yang mengokohkan rasa percaya diri dan harga dirinya. Ia tahu ia adalah Wandi, anak dari Pak Didi dan Bu Yati, dan itu adalah identitas yang ia pegang teguh. Musim hujan tiba dengan gemuruh petir dan rintik yang tak henti. Malam itu, desa Seruni diselimuti kegelapan yang pekat, diterangi hanya oleh kilatan cahaya yang sesekali menyambar. Di dalam rumah kayu Pak Didi, suasana tegang menyelimuti ruang tamu yang sederhana. Wandi, yang baru berusia 8 tahun, terbaring di atas kasur yang dialasi tikar, tubuhnya menggigil keras demam. Pipinya memerah membara, napasnya tersengal-sengal. Bu Yati terus-menerus mengompres dahinya dengan handuk basah. Wajahnya pucat dipenuhi bayangan kecemasan. Pak Didi mondar-mandir di ruangan kecil itu. Matanya sesekali melirik ke jendela di mana hujan masih mengguyur dengan deras. Panasnya tidak turun-turun. Didi, bisik Bu Yati, suaranya parau. Aku sudah kasih obat tradisional, tapi dia makin menggigil. Aku khawatir. Pak Didi menghentikan langkahnya, menatap wajah anaknya yang kesakitan. Aku akan pergi cari Pak Darmo, katanya, merujuk pada mantri desa yang rumahnya di ujung kampung.
Tidak bisa ditunda lagi. Sebelum Pak Didi sempat mengambil jas hujan, pintu rumah diketuk dengan tergesa-gesa. Ternyata adalah Pak RT yang kebetulan lewat dan mendengar kabar tentang kondisi Wandi. Darmo sedang pergi ke kota. Didi, jalan ke puskesmas juga terputus karena banjir, ujarnya dengan wajah khawatir. Seketika itu juga, hati Bu Yati seperti diremas. Air matanya yang selama ini ditahan akhirnya tumpah. Ia memeluk tubuh panas Wandi erat-erat, seolah takut kehilangan. Tolong, anakku, jangan ada apa-apa padamu. Namun, seperti jawaban dari langit, di tengah keputusasaan itu, lampu sepeda motor menerangi halaman rumah mereka. Seorang pemuda dengan jas hujan bening turun dengan cepat. Ada yang sakit? Tanyanya. Ternyata itu adalah Dokter Andi, dokter muda dari puskesmas yang nekat menerobos banjir untuk memeriksa warga yang membutuhkan. Pemandangan itu membekas sangat dalam di benak Wandi yang setengah sadar. Ia melihat bagaimana sosok bertopi itu dengan tenang membuka tas besarnya, penuh dengan alat-alat yang ia tidak kenal. Dokter Andi memeriksa dengan sabar, menanyakan gejala, dan kemudian menyuntiknya dengan lembut. Suara dokter itu tenang dan meyakinkan. Ini demam berdarah ringan, Bu. Tapi jangan khawatir, kita tangani dengan baik. Yang penting banyak minum dan istirahat. Wandi, meski lemah, matanya tak lepas mengikuti setiap gerakan sang dokter. Ia melihat bagaimana satu tindakan, satu kata-kata tenang, bisa mengusir ketakutan yang menghinggapi orang tuanya. Ia melihat bagaimana jas putih itu seolah memancarkan aura ketenangan dan harapan. Beberapa hari kemudian, ketika demamnya sudah turun dan Wandi mulai bisa duduk, Bu Yati memberinya bubur hangat. Kamu sempat membuat ibu dan bapak sangat khawatir. Nak, ujarnya sambil menyuapi Wandi perlahan. Maafkan ibu, Bu, bisik Wandi. Matanya yang masih lelah menatap ibu yang kurus karena berjaga semalaman. Ibu, tadi malam, waktu dokter Andi datang, ibu dan bapak jadi tenang, ya. Bu Yati tersenyum. Iya, sayang. Dokter itu seperti malaikat. Mereka punya ilmu untuk menyembuhkan dan menenangkan. Wandi diam sejenak, seolah memikirkan sesuatu yang sangat penting. Ibu, katanya tiba-tiba dengan suara yang jelas. Aku ingin jadi seperti dokter Andi. Aku ingin pakai jas putih seperti itu. Aku ingin bikin ibu dan bapak tenang. Aku ingin bisa tolong orang-orang yang sakit, seperti dia. Bu Yati terkejut. Ia meletakkan mangkuk bubur, lalu memeluk Wandi. Impian yang sangat mulia. Nak, tapi jadi dokter itu tidak mudah. Butuh belajar yang sangat giat, dan biayanya sangat besar. Ucapannya bukan untuk mematahkan semangat, tetapi lebih sebagai gambaran realita hidup mereka. Tepat saat itu, Pak Didi masuk ke dalam kamar. Apa yang ingin dicapai oleh anak kita, Yati? Tanyanya. Wandi ingin jadi dokter, Pak, jawab Bu Yati. Pak Didi menatap Wandi. Matanya yang biasanya teduh karena lelah bekerja, kali ini berbinar dengan cahaya yang berbeda. Ia duduk di sisi ranjang Wandi, menempatkan tangan kasar bekas mencangkul di atas bahu anaknya. Kamu sungguh-sungguh, Wan? Ini bukan main-main. Ini mimpi yang sangat tinggi. Wandi mengangguk. Matanya berapi-api dengan keyakinan yang tak terbantahkan. Sungguh, Pak, aku tidak mau lihat ibu menangis ketakutan lagi. Aku tidak mau lihat orang sakit tidak ada yang tolong. Aku ingin seperti dokter Andi. Aku akan jadi dokter. Mendengar tekad yang begitu kuat dari seorang anak berusia 8 tahun, Pak Didi menarik napas dalam. Ia menatap istrinya, dan dalam sekejap, sebuah pemahaman tanpa kata terjalin antara mereka. Hidup mereka mungkin sederhana, tetapi mereka tidak akan membiarkan kesederhanaan itu mematahkan sayap mimpi anak mereka. Baik, kata Pak Didi, suaranya bergetar penuh emosi. Kalau itu yang kamu mau, Bapak dan Ibu akan bantu kamu. Kita akan bekerja keras. Bapak janji, selama Bapak masih bisa memegang cangkul, selama masih ada tanah yang bisa digarap, Bapak akan usahakan untuk membiayai sekolahmu. Tapi, Didi, Bu Yati mencoba menyela. Hatinya campur aduk antara bangga dan khawatir. Tidak ada, tapi, Yati, potong Pak Didi dengan lembut tapi tegas. Kita lihat api di mata anak kita.
Ini bukan sekadar keinginan anak kecil. Ini panggilan. Dan sebagai orang tua, tugas kita adalah mendukungnya, meski harus mengorbankan segalanya. Wandi memandang kedua orang tuanya. Rasa haru dan motivasi membuncah di dadanya. Aku janji akan belajar yang rajin. Pak, Bu. Aku tidak akan menyia-nyiakan kesempatan. Malam itu, setelah Wandi tertidur, Pak Didi dan Bu Yati duduk di depan rumah. Dokter, Yati, itu mimpi yang setinggi langit. Gumam Pak Didi. Apakah kita bisa? Didi, kita petani miskin. Kita mungkin tidak punya uang, Yati. Tapi kita punya tanah, tenaga, dan doa. Kita punya Wandi yang pintar dan bertekad kuat. Itu lebih berharga dari segalanya. Kita akan mulai menabung dari sekarang. Setiap rupiah penting. Dan pada malam itu, di rumah sederhana yang diterangi lampu minyak, sebuah fakta kesungguhan terbentuk. Sebuah janji antara orang tua dan anak, yang akan mengubah jalan hidup mereka selamanya. Mimpi tentang sebuah jas putih tidak lagi sekadar hayalan anak kecil, tetapi menjadi tujuan keluarga yang akan mereka perjuangkan bersama, dengan segenap cinta dan pengorbanan yang mereka miliki. Mimpi Wandi untuk menjadi dokter bukan lagi sekadar ucapan anak kecil yang akan terlupakan seiring waktu. Itu menjadi nyawa yang mengalir dalam setiap sudut rumah sederhana keluarga itu. Pagi itu, bahkan sebelum ayam jantan berkokok, Pak Didi sudah bersiap di dapur. Bekalnya bukan hanya nasi bungkus dengan lauk seadanya, tetapi juga tekad baru yang membara. Yati, ucap Pak Didi sambil mengikat sepatu bot lumpurnya yang sudah tambah usang. Aku akan bicara dengan Pak Soleh tentang kerja serabutan di proyek pembangunan balai desa. Katanya butuh tenaga tambah. Bu Yati, yang sedang membungkus nasi untuk suaminya, mengangkat wajahnya. Tapi kebun kita, Didi, kamu sudah kecapaian kalau harus mengerjakan semuanya. Kebun singkong dan jagung tetap kurus. Ini kerja sampingan saja, jawab Pak Didi dengan pasti. Matanya memancarkan tekad baja. Gajinya mungkin tidak besar, tapi cukup untuk menambah tabungan buku Wandi. Aku hitung-hitung, kalau aku kerja ekstra, kita bisa beli buku latihan soal yang katanya bagus itu. Sementara itu, Bu Yati tidak tinggal diam. Keterampilannya membuat kue tradisional, lapis singkong, getuk, dan klepon, yang biasanya hanya untuk konsumsi keluarga atau sesekali dijual, kini menjadi sumber penghasilan baru. Dapur kecil mereka hampir setiap hari dipenuhi aroma kelapa dan gula merah. Setiap pagi, setelah menyiapkan keperluan Wandi dan suaminya, Bu Yati akan berkeliling desa dengan bakul di kepalanya. Ibu jualan kue lagi? Kok rajin sekali akhir-akhir ini? Tanya Bu Siti, tetangga sebelah, suatu pagi. Bu Yati tersenyum, menyeka keringat di pelipisnya. Untuk tambah tabihan, Bu, Wandi kan mau jadi dokter. Perlu biaya banyak. Sedikit-sedikit dikumpulkan dari sekarang. Wah, mulia sekali, Bu. Semoga dimudahkan. Doa Bu Siti dengan kagum. Wandi, yang kini duduk di kelas 4 SD, menyaksikan semua pengorbanan itu dengan mata kepalanya sendiri. Ia melihat tangan bapaknya yang semakin penuh kapalan, dan wajah ibunya yang semakin sering terlihat lelah. Ia tidak pernah mengeluh sedikit pun. Semangat mereka justru menjadi bahan bakarnya. Suatu malam, Wandi belajar di bawah lampu minyak yang redup. Buku-bukunya yang sudah mulai lusin tersusun rapi. Pak Didi pulang dengan tubuh penuh lumpur dan lelah. Tetapi begitu melihat Wandi yang sedang asyik menghitung, lelahnya seolah menguap. Masih belajar? Nak, sudah larut? Sapa Pak Didi dengan suara lembut. Wandi mengangkat kepalanya. Masih, Pak. Soal matematika ini susah, tapi aku harus bisa. Lalu, matanya menangkap lumpur yang masih menempel di sepatu bot bapaknya. Bapak, terima kasih sudah bekerja keras untuk aku. Perkataan itu menyentuh hati Pak Didi yang paling dalam. Ia duduk di samping Wandi. Ini kewajiban Bapak, Nak. Bapak hanya bisa kasih tenaga. Kamu yang harus kasih otak dan semangat. Itu yang lebih penting. Iya, Pak. Aku janji, tidak ada waktu yang akan kusia-siakan. Wandi kemudian menunjukkan nilai ulangannya yang hampir sempurna. Lihat, Pak. Guru bilang aku ranking 1 lagi.
Kebanggaan yang terpancar dari wajah Pak Didi lebih berharga dari apapun bagi Wandi. Itu adalah pengakuan. Itu adalah balasan atas semua keringat yang diteteskan orang tuanya. Bu Yati pun pulang dengan bakul yang sudah kosong. Wajahnya sumringah. Hari ini laris. Wan, Ibu bisa beli buku baru untukmu besok. Terima kasih, Ibu, kata Wandi sambil memeluknya. Ia mencium aroma keringat dan gula merah yang melekat pada ibunya. Aroma itu menjadi pengingat akan cinta yang nyata, pengorbanan yang tak bertepi. Konflik kecil sempat terjadi ketika Wandi ingin ikut membantu setelah pulang sekolah. Aku bisa bantu jualan, Bu, atau bantu Bapak di kebun, pinta Wandi suatu sore. Bu Yati langsung menolak dengan tegas. Tidak, Wandi, tugasmu hanya satu, belajar. Ibu dan Bapak masih kuat bekerja. Kami tidak mau waktumu terbagi. Tapi Ibu dan Bapak capek. Kelelahan kami akan terbayar lunas ketika nanti kami melihatmu memakai jas putih dan membantu orang banyak, sahut Pak Didi, mengakhiri pembicaraan. Percayalah pada kami, Nak. Fokuslah pada bukumu. Wandi pun menuruti. Ia membalas pengorbanan mereka dengan cara yang ia bisa. Dengan torehan tinta pena di atas kertas ujian, dengan piala kejuaraan kelas, dengan rapor yang bersinar. Setiap nilai bagus adalah hadiah yang ia persembahkan untuk orang tuanya. Setiap kali ia ranking 1, ia melihat senyuman puas dan bangga di wajah mereka. Senyuman yang membuat semua jerih payah mereka terasa ringan. Rumah mereka mungkin miskin secara materi, tetapi kaya akan cita-cita dan dukungan. Setiap tetes keringat Pak Didi dan Bu Yati disiramkan ke akar mimpi Wandi, menyuburkannya, membuatnya tumbuh kuat dan kokoh, siap untuk suatu hari nanti menjulang tinggi menyentuh cita-citanya. Mereka adalah tim. Sebuah tim yang percaya bahwa dengan kerja keras dan cinta, tidak ada mimpi yang terlalu tinggi untuk diraih. Musim-musim bergulir dengan setia, meninggalkan jejak pada kehidupan keluarga kecil itu. Wandi yang dulu anak kecil penuh tanya, kini telah tumbuh menjadi pemuda berusia 18 tahun dengan rapor berderet nilai merah dan surat penerimaan dari Fakultas Kedokteran sebuah universitas negeri di kota besar berjarak ratusan kilometer dari desa Seruni. Surat itu, yang tiba dalam amplop coklat resmi, adalah buah dari lebih dari 10 tahun perjuangan tanpa henti. Ia menggenggamnya erat-erat, bagai menggenggam seluruh keringat, doa, dan pengorbanan orang tuanya yang terkristal dalam selembar kertas. Ia bergegas pulang dari sekolah. Jantungnya berdebar-debar antara bahagia dan haru. Di rumah, Bu Yati sedang menjemur singkong di halaman. Ibu, diterima. Aku diterima, teriak Wandi. Suaranya pecah antara tawa dan tangis. Bu Yati terkejut, lalu wajahnya bersinar. Ia menjatuhkan keranjang singkong dan berlari menyambut anaknya. Tangannya yang keriput memegang surat itu. Matanya sudah berkaca-kaca sebelum sempat membacanya. Alhamdulillah, Alhamdulillah, ya Allah, terima kasih, Tuhan, bisiknya berulang kali, memeluk Wandi erat. Bapakmu pasti sangat bangga. Malam itu, suasana di rumah mereka penuh dengan kebahagiaan yang terasa nyata, namun diwarnai oleh bayangan perpisahan yang mulai merayap di sudut-sudut hati. Setelah makan malam sederhana yang terasa istimewa, mereka duduk di teras. Pak Didi memandangi surat penerimaan itu lama sekali, seolah-olah tidak percaya. Jadi, kapan kamu harus berangkat, Nak? Tanya Pak Didi akhirnya. Suaranya lebih berat dari biasanya. 2 minggu lagi, Pak. Aku harus mengurus registrasi dulu, jawab Wandi. Ia melihat bagaimana senyum bapaknya tidak sepenuhnya sampai ke matanya. Bapak, Ibu, aku bisa saja kuliah di kota yang lebih dekat. Ucapan itu meluncur begitu saja, lahir dari rasa khawatir melihat orang tuanya yang semakin menua. Tidak, sahut Pak Didi dengan tegas, namun penuh kasih. Ini universitas terbaik. Ini yang kamu impikan. Jangan pernah meremehkan mimpi hanya karena ingin dekat dengan kami. Ia memandang Wandi. Kami baik-baik saja di sini. Yang penting kamu bisa belajar dengan tenang di sana. Bu Yati, yang duduk memandangi kebun mereka yang diterangi bulan, menarik napas dalam. 2 minggu. Cepat sekali. Ia lalu bangkit dan masuk ke dalam rumah. Beberapa saat kemudian, ia keluar dengan sebuah celengan tanah liat berbentuk ayam yang sudah pecah.
Isinya adalah uang kertas dan logam yang ditabung bertahun-tahun. Ini tabungan kami, Wan. Mungkin tidak banyak, tapi untuk biaya awal kamu di sana cukup. Wandi memandangi celengan itu. Ia tahu betul setiap rupiah di dalamnya adalah tetes keringat dan pengorbanan. Ibu, Bapak, aku tidak tahu harus bilang apa. Terima kasih. Air matanya akhirnya tumpah. Rasa syukur dan haru bercampur aduk. Hari-hari berikutnya adalah persiapan yang kalut. Bu Yati sibuk menjahitkan baju baru untuk Wandi dan mengisi koper tua dengan segala kebutuhan, dari lauk kering hingga obat-obatan sederhana. Pak Didi lebih banyak diam, tetapi kerjanya semakin giat. Ia seperti ingin memastikan semuanya beres sebelum kepergian anaknya. Akhirnya, hari yang dinanti-nanti sekaligus ditakuti itu tiba. Pagi itu, di halte bus desa yang sepi, angin pagi berhembus dingin. Bu Yati tidak bisa berhenti menangis. Meski ia berusaha tersenyum, ia merapikan kerah baju Wandi berulang kali. Jaga kesehatan, Wan. Makan yang teratur, jangan cuma mie instan. Kalau butuh apa-apa, telepon saja. Rajin-rajin salat dan belajar. Iya, Bu. Ibu juga jaga diri baik-baik. Jangan kerja terlalu keras, jawab Wandi, memeluk ibunya erat, menghirup aroma khas ibu untuk terakhir kalinya dalam waktu yang lama. Pak Didi berdiri agak jauh, mencoba terlihat kuat. Tangannya yang kasar memegang erat tali koper Wandi. Saat Wandi menghampirinya, barulah emosinya meluap. Ia memeluk anaknya, pelukan yang kuat dan penuh makna. Kamu adalah kebanggaan terbesar Bapak, Wandi. Ingat, jangan pernah malu dengan akarmu. Kami di sini selalu mendukungmu. Jadilah dokter yang tidak hanya pintar, tetapi juga baik hati. Bapak, Wandi berbisik, suaranya tersekat. Terima kasih untuk segalanya. Aku tidak akan mengecewakan Bapak dan Ibu. Bunyi klakson bus memecah keheningan pagi. Wanda harus segera naik. Dengan langkah berat, ia memasuki bus, lalu berjalan ke jendela. Ia melihat orang tuanya berdiri berpelukan. Bu Yati bersandar pada bahu Pak Didi, tangannya melambai-lambai. Wajah mereka, yang dipenuhi kerutan dan bekas kerja keras, pada saat itu adalah wajah paling indah yang pernah dilihat Wandi. Saat bus mulai bergerak, Wandi memandangi sampai kedua sosok itu menghilang dari pandangan, digantikan oleh pemandangan kebun singkong dan sawah yang membentang. Barulah, di dalam kesendiriannya, ia membiarkan air matanya mengalir deras. Namun, di balik kesedihan itu, ada tekad yang membara. Ia menggenggam erat tas yang berisi bekal nasi dan lauk kesukaannya. Ia berjanji pada dirinya sendiri, pada orang tuanya yang sekarang sudah tak terlihat, dan pada desa yang telah membesarkannya, bahwa ia akan kembali nanti, bukan sebagai Wandi si anak petani, tetapi sebagai dokter Wandi, membawa pulang semua pengorbanan mereka dalam wujud kesuksesan yang membanggakan. Perjalanan panjang menuju mimpinya akhirnya dimulai, dengan bekal cinta yang tak terhingga dari sebuah rumah sederhana di ujung desa. Bus yang membawa Wandi akhirnya tiba di terminal kota besar setelah perjalanan berjam-jam yang melelahkan. Begitu turun, serbuan suara klakson, teriakan kondektur, dan hiruk-pikuk orang yang berlalu lalang langsung menyergap inderanya. Udara yang dihirupnya terasa berbeda, campuran asap kendaraan, debu, dan aroma makanan kaki lima yang asing. Kota ini bergerak dengan ritme yang begitu cepat. Kontras sekali dengan desanya yang tenang di mana waktu terasa mengalir perlahan, diiringi kicau burung dan gemercik air. Dengan tas ransel besar di punggung dan koper tua pemberian orang tuanya di tangan, Wandi merasa seperti sebutir pasir di tengah hamparan gurun. Gedung-gedung tinggi menjulang seolah menyembunyikan langit. Matanya berusaha menatap takjub, tetapi yang lebih dominan adalah rasa kaget dan sedikit terintimidasi. Ia menyebutkan nama kos-kosan yang telah ia carikan informasi oleh seniornya. Sopir angkot yang ia tumpangi meliriknya cepat. Anak baru nih? Kuliah. Iya, Pak. Jawab Wandi singkat, merasa sangat mudah terbaca. Kosan yang ia tempati adalah sebuah kamar berukuran 3x4 meter di lantai 2 sebuah bangunan tua. Dindingnya lembab, dan hanya ada sebuah tempat tidur tunggal, meja belajar kayu yang sudah lapuk, dan sebuah jendela kecil yang menghadap ke gang sempit. Bandingkan dengan kamarnya di desa yang luas, selalu diterangi angin sepau-sepau dan cahaya matahari. Namun, Wandi tidak mengeluh.
Ini adalah bagian dari perjuangan. Ia merapikan barang-barangnya dengan rapi, menempatkan foto keluarga di atas meja belajar, foto di mana Pak Didi dan Bu Yati tersenyum bangga, sebagai pengingat utama atas tujuannya di sini. Hari pertama perkuliahan adalah gelombang informasi baru yang menerpanya. Ruang kuliah besar ber-AC, dosen yang berbicara cepat dengan slide presentasi canggih, dan teman-teman sekelasnya yang terlihat begitu percaya diri. Mereka dengan mudah menggunakan laptop, berbicara tentang hal-hal yang asing baginya seperti brand tertentu atau film terbaru. Wandi merasa seperti datang dari dunia yang berbeda. Saat jam istirahat, banyak yang nongkrong di kafe kampus. Wandi hanya duduk sendiri di kantin, menghitung sisa uang saku untuk makan siangnya yang sederhana. "Bisa bareng gak?" tanya seorang pemuda dengan kacamata, tiba-tiba duduk di depannya. Namanya Roni, mahasiswa asal kota yang blak-blakan. "Lo anak baru ya? Dari mana?" "Dari Seruni, desa kecil di selatan," jawab Wandi, sedikit gugup. "Wah, jauh. Aneh ya suasana sini. Gue aja yang dari kota butuh adaptasi," celoteh Roni sambil menyantap makanannya yang jauh lebih mewah. "Lo tinggal di mana?" "Kosan dekat kampus. Yang murah," jawab Wandi jujur. Roni mengangguk. "Oh, daerah situ rame tapi agak campur aduk. Hati-hati aja." Percakapan itu berlangsung singkat, tetapi membuat Wandi sadar akan jurang yang membentang antara kehidupannya yang lama dan yang baru. Untuk meringankan beban orang tua, Wandi segera mencari kerja paruh waktu. Ia akhirnya diterima sebagai pelayan di sebuah warung makan Padang dekat kosannya. Pekerjaannya melelahkan, membersihkan meja, mencuci piring bertumpuk, dan melayani pelanggan yang kadang kasar. Suatu malam, setelah shift yang sangat sibuk, ia pulang dengan tubuh pegal dan baju yang bau minyak. Ia membuka buku anatomi, tetapi matanya sulit terpejam. Kelelahan fisik dan tekanan mental mulai membebani. Malam itu, telepon dari rumah berbunyi. Suara Bu Yati yang hangat menyapa dari seberang. "Gimana, Nak? Sudah adaptasi? Makanannya cocok?" Wandi menarik napas dalam-dalam. Ia ingin sekali bercerita tentang betapa beratnya hari ini, tentang betapa ia merasa sendiri dan kewalahan. Tetapi saat itu juga, ia teringat pada wajah orang tuanya yang penuh harap di halte bus. "Alhamdulillah baik, Bu. Kuliahnya menyenangkan. Teman-temannya baik semua. Ibu dan bapak jaga kesehatannya," jawab Wandi, berusaha membuat suaranya terdengar riang. "Aku di sini baik-baik saja. Jangan khawatir." "Wah, syukur deh kalau begitu. Ibu sama bapak di sini juga baik. Tadi panen singkongnya lumayan," sahut Bu Yati, cerita tentang hal-hal sederhana di desa. Saat telepon ditutup, Wandi memandangi foto keluarganya. Air matanya menetes. Di tengah kesepian dan kelelahan itu, satu hal yang ia pegang teguh. Pengorbanan orang tuanya jauh lebih besar daripada kesulitan yang ia rasakan sekarang. Mereka berjuang dengan keringat dan tanah, dan ia akan berjuang dengan buku dan pikiran. Ia menghapus air matanya, lalu membuka kembali buku anatominya. Tekadnya kembali membara. Kota ini mungkin besar dan dingin, tetapi ia tidak akan membiarkannya memadamkan api semangat yang dibawanya dari desa. Ia akan bertahan, dan ia akan berhasil, demi senyum kedua orang tua yang sedang merindukannya ratusan kilometer dari sana. Bulan-bulan pertama Wandi di kota besar terasa seperti berjalan dalam terowongan yang gelap dan panjang. Rutinitasnya monoton, dari kos ke kampus, dari kampus ke perpustakaan, lalu bekerja shift malam di warung makan Padang sebelum kembali ke kamar kosnya yang pengap untuk belajar hingga larut. Kelelahan bukan lagi sekadar rasa, tetapi sudah menjadi teman akrab yang menetap di tulang-tulangnya. Ia mulai memahami makna sebenarnya dari kata kesendirian. Berada di tengah keramaian namun merasa seperti pulau yang terpisah dari daratan. Suatu sore yang hujan, Wandi duduk sendirian di sudut perpustakaan kampus, berkutat dengan buku teks fisiologi yang tebalnya membuatnya pusing. Hujan di luar seolah mencerminkan kekacauan dalam pikirannya. Ia hampir menyerah. Kepalanya tertunduk berat di atas meja, ketika sebuah suara lembut menyapanya. "Maaf, kursi ini kosong, kan?" Wandi mengangkat kepala. Seorang perempuan dengan jas lab putih terlihat berdiri di sampingnya. Rambutnya diikat rapi, dan senyumnya hangat seperti secangkir teh di pagi yang dingin.
Di dadanya terdapat pin bertuliskan, mahasiswa keperawatan. Iya, silakan, jawab Wandi sambil cepat-cepat membereskan bukunya yang berserakan. Perempuan itu memperhatikan buku yang sedang Wandi baca. Fisiologi ya? Bagian sistem saraf? Itu memang bikin pusing 7 keliling, ujarnya sambil tertawa kecil. Saya Maya, dari keperawatan. Tahun ketiga. Saya Wandi, kedokteran. Tahun pertama. Perkenalan Wandi masih terasa kaku. Wandi, nama yang bagus. Kelihatannya kamu sedang berperang habis-habisan dengan buku itu. Canda Maya sambil mengeluarkan buku catatannya yang rapi. Percakapan ringan itu menjadi pembuka. Mereka mulai sering bertemu di perpustakaan. Awalnya hanya sekadar menyapa, lalu berkembang menjadi diskusi tentang mata kuliah. Wandi yang biasanya pendiam, menemukan kenyamanan untuk berbicara dengan Maya. Dia tidak pernah meremehkan ketika Wandi kesulitan memahami konsep tertentu. Justru dengan sabar menjelaskannya dengan analogi-analogi yang mudah dimengerti. Lihat, sistem saraf otonom itu seperti pemerintah dalam tubuh kita. Jelas Maya suatu hari, ketika Wandi tampak bingung. Ada yang mengatur hal-hal yang kita sadari, seperti menggerakkan tangan. Itu seperti presiden. Tapi ada juga yang mengatur hal otomatis, seperti detak jantung dan pencernaan. Itu seperti menteri-menteri yang bekerja di belakang layar tanpa kita suruh. Cara jelasinnya mudah sekali, Maya. Terima kasih, ujar Wandi dengan kagum. Untuk pertama kalinya sejak kuliah, ada seseorang yang membuatnya merasa tidak sendirian dalam perjuangan ini. Hubungan mereka pun berkembang di luar perpustakaan. Mereka mulai belajar bersama di taman kampus, berbagi bekal makan siang, dan sesekali minum kopi di kantin setelah ujian. Mayalah yang pertama kali menyadari bahwa Wandi bekerja paruh waktu. Kamu terlihat sangat lelah akhir-akhir ini, Wan. Apa semuanya baik-baik saja? Tanya Maya suatu saat dengan nada khawatir. Wandi, yang biasanya menutupi keadaannya, kali ini merasa bisa jujur. Aku kerja di warung Padang dekat kos. Shift malam. Kadang pulang jam 11, terus harus belajar lagi. Maya mengangguk. Matanya penuh empati. Itu berat sekali. Tapi hebat. Kamu bisa menjalaninya. Kalau butuh bantuan catatan atau apa, bilang saja ya. Jangan sungkan. Kebaikan Maya yang tulus seperti oase di padang pasir bagi Wandi. Dia tidak hanya membantu secara akademis, tetapi juga membawanya keluar dari isolasi sosialnya. Melalui Maya, Wandi perlahan mulai mengenal teman-teman lain dari fakultas yang berbeda. Dia memperkenalkan Wandi pada komunitas mahasiswa pedesaan di kampus, di mana Wandi akhirnya menemukan teman-teman yang memiliki latar belakang dan perjuangan serupa. Di sebuah sore yang cerah, duduk di bangku taman kampus, Maya bertanya, "Jadi, kenapa mau jadi dokter, Wan?" "Impian sejak kecil." Wandi tersenyum, memandang jauh ke arah horizon. "Iya, dulu waktu kecil, aku sakit keras. Dokter yang datang waktu itu seperti malaikat penyelamat buat keluargaku. Aku ingin seperti itu, membuat orang lain punya harapan." Lalu, dengan suara yang lebih lembut, ia bercerita tentang Pak Didi dan Bu Yati, tentang pengorbanan mereka yang membuatnya tidak boleh gagal. Maya mendengarkan dengan saksama, matanya berkaca-kaca. "Keluargamu luar biasa, Wandi. Dan kamu juga. Banyak orang yang punya latar belakang seperti kamu mungkin sudah menyerah. Tapi kamu tidak. Itu yang membuatmu spesial." Kata-kata Maya bukan sekadar pujian. Itu adalah pengakuan yang tulus. Wandi merasa dipahami, dihargai, dan yang paling penting, dilihat bukan dari latar belakang ekonominya, tetapi dari tekad dan karakternya. Perasaan Wandi pada Maya pun mulai tumbuh, lebih dari sekadar teman belajar. Namun, ia menyimpannya rapat-rapat. Baginya, saat ini fokus utama adalah belajar. Tapi kehadiran Maya telah memberinya kekuatan baru. Kota besar ini tidak lagi terasa begitu dingin dan menakutkan. Ada cahaya di ujung terowongan kesendiriannya, dan cahaya itu bernama Maya. Bersamanya, beban terasa lebih ringan, jalan terasa lebih jelas, dan mimpi tentang jas putih itu terasa semakin nyata untuk digapai. 6 tahun bukanlah waktu yang singkat. 6 tahun itu terangkai dari lembaran-lembaran buku tebal yang hampir robek karena sering dibuka,
dari ribuan halaman catatan yang ditorehkan hingga larut malam, dari pulpen yang habis tinta satu demi satu, dan dari setumpuk kopi instan yang menemani setiap begadang. 6 tahun itu juga terukir dari panggilan telepon mingguan penuh semangat ke desa, dari laporan nilai yang selalu dibumbui kebohongan kecil. Semuanya baik, Bu, aku tidak kelelahan, padahal mata sudah sembab dan pikiran penat. Namun, semua pengorbanan itu akhirnya bermuara pada satu hari yang sangat dinantikan, hari wisuda. Aula serbaguna kampus yang biasanya dipenuhi suara diskusi dan debat. Pagi itu dihiasi bunga-bunga dan diisi oleh gemerisik gaun toga dan sorak-sorai keluarga yang bangga. Wandi, dengan toga hitam dan topi yang ditata rapi, duduk di barisan mahasiswa Fakultas Kedokteran. Jantungnya berdebar kencang, bukan hanya karena gugup, tetapi karena ia sedang menanti dua orang yang paling ia rindukan. Sudah datang orang tuamu, Wan? Bisik Roni, teman sekelasnya yang duduk di sebelah. Seharusnya sudah. Mereka berangkat kemarin, jawab Wandi, matanya terus menyisir kerumunan tamu di belakang. Dan kemudian, ia melihat mereka. Di antara kerumunan orang tua yang sebagian berpakaian necis, terlihat Pak Didi dan Bu Yati. Pak Didi mengenakan kemeja putih lusuh yang jelas disetrika dengan sangat hati-hati, dan celana hitam yang sudah pudar. Bu Yati memakai kebaya sederhana yang mungkin adalah yang terbaik yang mereka miliki. Wajah mereka tampak sedikit kagok, tetapi cahaya kebanggaan yang memancar dari sorot mata mereka menerangi seluruh penjuru ruangan bagi Wandi. Mereka melambaikan tangan, dan Bu Yati tidak bisa menahan air matanya. Saat nama Wandi dipanggil, langkahnya terasa begitu ringan menuju panggung. Saat berjabat tangan dengan rektor dan menerima gulungan ijazah, sorakan dari arah tempat orang tuanya duduk terdengar paling keras. Pak Didi bersorak dengan suara baritonya yang khas, sementara Bu Yati terus mengusap air mata yang tak henti mengalir. Setelah acara selesai, Wandi segera menyusuri kursi-kursi untuk menemui orang tuanya. Bu Yati langsung memeluknya erat, seolah tidak percaya. Anak ibu sekarang jadi sarjana dokter. Isaknya, tubuhnya bergetar. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pak Didi, yang biasanya pendiam, kali ini memeluk Wandi dan menepuk-nepuk punggungnya kuat-kuat. Kamu hebat, Nak. Bapak. Bapak tidak bisa berkata-kata. Suaranya parau, dan Wandi melihat ada kelembapan di sudut mata pria tegar itu. Ini adalah kali pertama ia melihat bapaknya hampir menangis. Selamat, Dr. Wandi. Sebuah suara lembut terdengar dari samping. Maya, yang juga sudah mengenakan toga, menghampiri dengan senyum lebar. Ia membawa sebuah buket bunga kecil. Maya, terima kasih, kata Wandi, menerima bunga itu. Ibu, Bapak, ini Maya, teman baik saya yang sering membantu saya selama kuliah. Bu Yati memandangi Maya dari ujung kepala sampai ujung kaki, senyumnya semakin lebar. Terima kasih banyak, Non Maya, sudah mau berteman dengan Wandi kami. Sama-sama, Bu. Justru saya yang banyak belajar dari ketekunan Wandi, jawab Maya sopan, pipinya memerah. Mereka kemudian berfoto bersama. Foto yang akan menjadi kenangan abadi. Wandi di tengah, dengan orang tuanya yang bersahaja di satu sisi, dan Maya di sisi lainnya. Latar belakangnya adalah aula megah yang menjadi saksi bisu perjuangan seorang anak petani yang berhasil meraih mimpinya. Di sebuah warung makan sederhana untuk merayakan wisuda, Pak Didi berbicara serius. Jadi, apa rencanamu sekarang, Nak? Mau buka praktek di kota? Wandi sudah lama memikirkan hal ini. Ia mengambil napas dalam. Tidak, Pak. Saya akan pulang. Saya akan buka praktek di Seruni, atau setidaknya di puskesmas kecamatan terdekat. Kedua orang tuanya terkejut. Tapi, di sini peluangnya lebih besar. Nak, fasilitasnya lebih lengkap, bantah Bu Yati. Ibu, Bapak, Wandi memegang tangan mereka. Alasan saya jadi dokter adalah untuk membantu orang-orang seperti ibu dan bapak. Orang-orang di desa yang harus berjuang keras untuk mendapatkan akses kesehatan. Apa gunanya ilmu saya kalau tidak saya bawa pulang ke tempat di mana saya dibutuhkan? Ini janji saya dari dulu. Pak Didi mengangguk pelan. Matanya berkaca-kaca lagi. Ia memahami. Kamu memang anak yang baik, Wandi. Bapak dan ibu mendukungmu. Dan saya juga akan ikut, sahut Maya tiba-tiba.
Semua mata tertuju padanya. Saya sudah diterima di program nakes pemula yang akan ditugaskan di daerah terpencil. Saya akan mengajukan penempatan di daerah Seruni. Kini giliran Wandi yang terkejut. Maya, kamu serius? Kehidupan di desa sangat berbeda. Saya tahu, potong Maya. Tapi selama ini, melalui kamu, saya belajar bahwa menjadi tenaga kesehatan bukan tentang karir di kota besar, tapi tentang pelayanan. Saya ingin belajar dan berkontribusi di tempat yang benar-benar membutuhkan. Bu Yati tersenyum penuh makna, memandangi Wandi dan Maya yang saling bertatapan. Di hari wisuda ini, bukan hanya satu mimpi yang terwujud. Sebuah janji baru untuk masa depan, sebuah komitmen untuk kembali ke akar, dan sebuah benih cinta yang mulai bertunas. Semua hadir dalam satu meja makan sederhana, dibungkus oleh kebanggaan dan haru yang tak terhingga. Perjalanan panjang Wandi sebagai seorang dokter sebentar lagi akan dimulai, tepat di tempat di mana semuanya bermula. Keputusan Wandi untuk kembali ke desa bukanlah keputusan yang mudah, dan tentu saja menuai beragam tanggapan. Banyak teman seangkatannya yang heran, bahkan ada yang menyayangkan. Lo sudah susah payah lulus dari FK ternama, masa mau balik ke desa? Buang-buang potensi lo, kata Roni suatu hari melalui telepon. Namun, bagi Wandi, justru di sanalah potensinya akan berarti. Ia ingat betul bagaimana dulu keluarganya harus berjuang mencari bantuan medis ketika ia sakit. Praktik dokter Wandi pun dibuka di sebuah bangunan sederhana di pusat desa Seruni. Bangunannya tidak megah, hanya rumah petani biasa yang disewa dan dialihfungsikan. Maya, yang setia mendampingi, membantu merapikan ruang praktik dengan peralatan seadanya. Meski sederhana, tempat itu bersih dan teratur. Sebuah plakat kayu sederhana tergantung di depan. Praktik Dokter Wandi, dokter. Hari pertama praktik adalah hari yang tidak akan pernah dilupakan warga Seruni. Antrean panjang sudah terbentuk sejak pagi. Bukan hanya karena ingin berobat, tetapi juga karena rasa bangga dan ingin melihat sendiri anak ajaib mereka yang kini telah menjadi dokter. Wajah-wajah tua yang dulu melihatnya berlari-lari di sawah, kini duduk sabar menunggu giliran dengan mata berbinar. Pasien pertama adalah Mbah Sutikno, seorang nenek renta yang sering membawakan Wandi pisang goreng ketika ia kecil. "Wis dari dokter tenantu, Le?" ujarnya sambil duduk di kursi pemeriksaan, matanya menerawang seolah tak percaya. "Iya, Mbah. Sekarang giliran Wandi yang rawat Mbah," jawab Wandi lembut sambil memeriksa tekanan darahnya. Perasaan itu sangat mengharukan. Ia kini berada di posisi yang sama dengan dokter Andi yang dulu menyelamatkannya. Sepanjang hari, ruang praktiknya tidak pernah sepi. Mulai dari anak-anak yang demam, ibu-ibu hamil yang memeriksakan kandungan, hingga bapak-bapak yang pegal karena bekerja di ladang. Wandi melayani semuanya dengan sabar dan teliti. Ia tidak hanya memberi resep, tetapi juga mendengarkan keluh kesah mereka, persis seperti yang diajarkannya tentang pentingnya pendekatan holistik. Di sela-sela kesibukannya, Maya menjadi tangan kanannya yang tak ternilai. Dengan latar belakang keperawatan, ia membantu melakukan perawatan luka, menyuntik, dan memberikan edukasi kesehatan dasar. Kerjasama mereka begitu solid. Wandi sering memandang Maya dengan takjub. Perempuan kota yang rela meninggalkan kenyamanannya untuk hidup bersamanya di desa. Suatu malam, setelah hari yang sangat panjang, mereka duduk di beranda belakang praktik, menikmati teh hangat yang dibuat Bu Yati. "Tidak menyangka ya, ternyata pasiennya sebanyak ini," ucap Wandi sambil memijat pelipisnya yang lelah. "Ini membuktikan bahwa keputusanmu untuk pulang adalah tepat, Wan," jawab Maya. "Lihatlah betapa mereka membutuhkanmu. Seorang dokter yang tidak hanya memahami penyakitnya, tetapi juga memahami kehidupan mereka." Benar. Wandi merasakan kepuasan batin yang berbeda. Ini bukan sekadar pekerjaan, ini adalah panggilan. Setiap kali ia berhasil menangani sebuah kasus, setiap kali ia melihat senyum lega pasiennya, ia merasa semua perjuangan kuliahnya terbayar lunas. Ia juga aktif bekerja sama dengan puskesmas kecamatan untuk program-program kesehatan preventif, seperti posyandu lansia dan penyuluhan gizi balita. Pak Didi dan Bu Yati, yang kini sudah sepuh, adalah sumber kekuatannya. Setiap kali ia hampir kelelahan, melihat orang tuanya yang masih bersemangat membantu mengurus kebun meski sudah tidak sekuat dulu, semangatnya kembali membara. Mereka adalah pengingat hidupnya tentang arti ketabahan. Beberapa bulan kemudian,
Praktik Wandi semakin berkembang. Ia bahkan mulai melatih beberapa pemuda desa yang berminat di bidang kesehatan untuk menjadi tenaga pembantu. Cita-citanya sederhana. Ia ingin menciptakan sistem kesehatan desa yang mandiri. Kembalinya Wandi ke Seruni bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan awal dari sebuah misi baru. Ia telah berhasil mengubah siklus, dari seorang anak desa yang dibuang, menjadi seorang dokter yang dengan sukarela kembali untuk membangun desanya. Di mata warga Seruni, Dr. Wandi bukan lagi sekadar anak angkat Pak Didi. Ia adalah kebanggaan mereka bersama, bukti bahwa dari tanah yang sederhana pun dapat tumbuh pohon yang rindang dan memberikan perlindungan bagi banyak orang. Dan di sisi Wandi, selalu ada Maya, yang dengan setia menjalin kisah cinta mereka di tengah aroma padi menguning dan gemercik irigasi sawah. 2 tahun telah berlalu sejak Wandi membuka praktiknya di Seruni. Praktik sederhana itu telah menjadi jantung pelayanan kesehatan bagi warga desa dan sekitarnya. Reputasinya sebagai dokter yang sabar, teliti, dan memahami kondisi pasiennya menyebar hingga ke desa-desa tetangga. Kehidupan Wandi dan Maya pun kian mesra. Mereka telah menikah setahun yang lalu dalam sebuah pernikahan sederhana yang penuh kebahagiaan, dan kini Maya mengandung anak pertama mereka. Suatu Senin pagi yang cerah, seperti biasa, antrean pasien sudah mengular di depan praktik. Wandi sedang sibuk memeriksa seorang balita yang demam ketika Maya, yang sudah mengurangi aktivitas berat karena kehamilannya, mendatanginya dengan wajah sedikit cemas. "Wan, ada seorang ibu, dia bilang ingin bertemu denganmu. Tapi bukan untuk berobat," bisik Maya. "Dia bilang urusan penting. Aku suruh tunggu di ruang tamu." Wandi mengangguk, menyelesaikan pemeriksaan balita tersebut sebelum beranjak. "Baik, sebentar lagi jam praktik selesai. Aku akan temui dia." Setelah pasien terakhir pergi, Wandi membersihkan tangan dan berjalan menuju ruang tamu kecil yang berdekatan dengan area praktik. Di sana, duduk seorang perempuan paruh-baya dengan pakaian yang terlihat lebih mahal dan modern daripada rata-rata warga desa. Rambutnya ditata rapi, tapi wajahnya terlihat tegang dan penuh beban. Tangannya yang memegang tas kulit mahal terlihat erat mencengkeram. "Selamat pagi, Ibu. Saya Dr. Wandi. Ada yang bisa saya bantu?" Sapa Wandi dengan ramah, duduk di seberangnya. Perempuan itu menatap Wandi dengan intens. Matanya berbinar aneh, seolah memindai setiap detail wajahnya. Beberapa detik berlalu dalam keheningan yang canggung sebelum akhirnya ia berbicara. Suaranya bergetar. Kau pasti Wandi." Wandi mengerutkan kening. "Betul. Ibu kenal dengan saya." Air mata tiba-tiba mengalir di pipi perempuan itu. Aku Lastri. Aku ibumu, Wandi." Seketika itu pula, ruangan seolah berhenti berputar. Udara terasa berat. Wandi terduduk diam, tidak mampu berkata-kata. Kata-kata yang selama ini hanya menjadi bayangan samar, sebuah fakta hidup yang ia terima dengan ikhlas, tiba-tiba dihadirkan dalam wujud nyata di depan matanya. "Maaf?" adalah satu-satunya kata yang bisa Wandi ucapkan. Otaknya berusaha mencerna. "Aku ibu kandungmu, Nak," ulang Lastri, suaranya parau oleh isakan. "Aku yang melahirkanmu 28 tahun yang lalu." Dari balik tirai yang memisahkan ruang tamu dengan area dalam, Maya memandang dengan hati berdebar. Ia telah mencurigai sesuatu dari cara perempuan itu memandang Wandi. Kini, kecurigaannya terbukti. Wandi menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. Bertahun-tahun membayangkan pertemuan ini, tapi tidak pernah membayangkannya akan terjadi seperti ini di ruang praktiknya sendiri. "Ibu Lastri," ucapnya, mencoba menjaga profesionalisme. Ini sangat mendadak. Bagaimana ibu bisa menemukan saya?" Lastri mengeluarkan selembar guntingan koran usang dari tasnya. Itu adalah artikel kecil dari koran lokal yang memuat cerita tentang dokter muda yang mengabdi untuk desa kelahirannya, lengkap dengan foto Wandi. "Aku selalu mencari, selama bertahun-tahun, sampai akhirnya, aku menemukan ini. Wajahmu sangat mirip dengan ayahmu dulu." Wandi menerima guntingan koran itu. Tangannya gemetar ringan. Ia adalah seorang dokter yang terbiasa menangani keadaan darurat, tetapi situasi ini membuatnya merasa seperti kembali menjadi anak kecil yang bingung. "Kenapa sekarang?" tanya Wandi akhirnya,
Suaranya datar namun penuh pertanyaan. Kenapa setelah 28 tahun? Lastri menunduk. Air matanya menetes ke lantai. Aku tahu ini tidak pada tempatnya. Aku tahu aku tidak berhak. Tapi, penyesalanku setiap hari membakar hati ini. Dulu, aku tidak punya pilihan. Keluargaku mengusirku. Aku muda, takut, dan miskin. Aku pikir, dengan meninggalkanmu di tempat yang baik, di mana kau akan ditemukan oleh orang yang baik, itu yang terbaik. Ia mengangkat wajahnya, matanya memohon. Sekarang keadaanku sudah berubah. Aku ingin mencoba memperbaiki kesalahan. Aku ingin anakku kembali. Kata-kata, anakku kembali, menggantung di udara, terasa asing dan menusuk bagi Wandi. Selama hidupnya, yang ia kenal sebagai ibu, hanyalah Bu Yati. Ibu Lastri, kata Wandi perlahan, memilih kata-kata dengan hati-hati. Saya menghargai bahwa ibu telah mencari saya. Tapi, kembali. Itu maksudnya bagaimana? Hidup saya ada di sini. Istri saya, pekerjaan saya, orang tua saya. Lastri mengangguk cepat, seolah sudah mengantisipasi penolakan. Aku mengerti. Aku tidak memintamu meninggalkan semuanya sekarang. Aku hanya ingin kesempatan. Kesempatan untuk mengenalmu. Untuk menjelaskan. Aku punya rumah yang layak di kota, bisnis yang stabil. Aku ingin membantumu. Kau tidak perlu bekerja sekeras ini. Wandi berdiri, rasanya perlu sedikit jarak. Ibu, saya tidak bekerja keras karena terpaksa. Saya memilih ini. Ini panggilan saya. Ia berjalan ke jendela, melihat ke arah rumah orang tuanya yang tidak jauh dari situ. Orang tua saya, Pak Didi dan Bu Yati, mereka yang membesarkan saya. Mereka orang tua saya. Lastri juga berdiri. Aku tahu, dan aku akan selamanya berhutang budi pada mereka. Tapi, Wandi, aku adalah darah dagingmu. Ikatan itu tidak bisa diputuskan. Pertemuan itu diakhiri dengan janji untuk bertemu lagi, dengan waktu dan tempat yang lebih netral. Setelah Lastri pergi dengan mobilnya yang mewah, meninggalkan debu dan sejuta tanda tanya, Wandi tetap berdiri di tempat yang sama. Maya menghampiri dan memegang pundaknya. Kau baik-baik saja? Tanya Maya lembut. Wandi menggeleng. Matanya masih tertuju ke jalanan di mana mobil Lastri menghilang. Aku tidak tahu, Mei. Aku tidak tahu apa yang harus kurasakan. Marah? Sedih? Iba? Dia adalah alasan aku ada di sini. Tapi dia juga yang meninggalkanku. Maya memeluknya. Kau tidak harus memutuskan apapun sekarang. Luangkan waktu. Yang penting, kau tahu siapa dirimu dan di mana tempatmu. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Wandi tidak bisa tidur. Bayangan wajah Lastri yang penuh penyesalan bercampur dengan wajah Bu Yati yang penuh cinta. Ia memandangi langit-langit kamar, merasa seperti seorang anak kecil lagi yang terjebak di antara dua dunia, di antara dua wanita yang sama-sama mengaku sebagai ibu. Bayangan masa lalu yang selama ini diam, akhirnya bangkit dan mengetuk pintu kehidupannya yang sudah ia bangun dengan susah payah. Keesokan harinya, suasana rumah kecil Wandi dan Maya terasa berbeda. Kegelisahan yang dibawa Wandi dari pertemuannya dengan Lastri seperti mengisi setiap sudut ruangan. Maya menyajikan sarapan, tetapi Wandi hanya memainkan makanannya dengan garpu, pikirannya jelas melayang jauh. Kamu harus bicara pada Ibu Yati, Wan, ucap Maya akhirnya, memecahkan keheningan. Dia berhak tahu. Lebih baik dia mendengarnya darimu daripada dari desas-desus. Wandi menghela napas berat. Aku tahu. Tapi bagaimana cara mengatakannya? Aku tidak ingin menyakitinya. Setelah segalanya, setelah mereka berkorban untukku. Justru karena mereka telah berkorban segalanya, mereka pantas mendapatkan kejujuranmu, balas Maya dengan lembut. Ibu Yati itu kuat, percayalah padanya. Dengan hati berbeban, setelah praktik pagi usai, Wandi berjalan menyusuri jalan setapak menuju rumah orang tuanya. Ia menemukan Bu Yati sedang duduk di depan rumah, mengupas kacang panjang untuk sayur sop. Wajahnya yang mulai keriput teduh diterangi sinar matahari pagi.
pemandangan yang biasa dan menenangkan. Tapi hari ini terasa istimewa sekaligus menegangkan. "Wandi, nak, kenapa pagi-pagi sudah datang? Ada pasien darurat?" Sambut Bu Yati dengan senyum khasnya yang hangat. "Tidak, Bu. Aku cuma ingin berbicara sebentar," jawab Wandi, duduk di bangku kayu di samping ibunya. Bu Yati langsung menangkap ada yang tidak biasa dari raut wajah dan nada bicara anaknya. Tangannya yang sedang mengupas kacang berhenti. "Ada apa? Nak, kamu kelihatan gelisah." Wandi menarik napas dalam. "Ibu, kemarin ada seorang perempuan datang ke praktik. Dia mengaku sebagai ibu kandungku." Seketika itu, wajah Bu Yati menjadi pucat. Tangannya gemetar hingga beberapa biji kacang terjatuh dari pangkuannya. Dia menatap Wandi, matanya membesar, penuh dengan kecemasan yang dalam. "Ibu kandungmu?" ulangnya pelan, seolah tidak percaya. "Iya, Bu. Namanya Lastri. Dia bilang, dia telah mencariku selama bertahun-tahun." Wandi berusaha menceritakan semuanya dengan tenang, termasuk penyesalan Lastri dan keinginannya untuk menjalin hubungan. Sepanjang cerita Wandi, Bu Yati diam membeku. Air mata mulai menggenang di matanya, tetapi tidak tumpah. Dia hanya memandangi wajah Wandi, seolah-olah takut ini adalah mimpi buruk. Dan apa yang kau inginkan, nak?" tanya Bu Yati akhirnya. Suaranya bergetar. "Apa kau ingin pergi dengannya?" Pertanyaan itu seperti pisau yang menusuk hati Wandi. Ia segera meraih tangan Bu Yati yang kasar dan berurat. "Tidak, Ibu. Tidak pernah. Ibu dan Bapak adalah orang tuaku. Selamanya. Rumahku ada di sini, bersama Ibu dan Bapak." Rasa lega yang jelas terpancar di wajah Bu Yati, tetapi ketakutannya tidak sepenuhnya hilang. "Tapi, dia adalah darah dagingmu, Wan. Ikatan darah, itu kuat. Ikatan cinta lebih kuat, Bu," tegas Wandi, memegangi tangan Bu Yati lebih erat. "Ikatan yang dibangun dari mengajari anakmu berjalan, dari begadang ketika dia demam, dari menjual sawah untuk membiayai sekolahnya. Itu yang lebih kuat. Itu yang kita punya." Air mata Bu Yati akhirnya tumpah. Dia menarik Wandi ke dalam pelukannya, seperti ketika Wandi masih kecil. Ibu takut kehilangan kamu. Nak, kamu adalah segalanya bagi Ibu dan Bapak." "Ibu tidak akan pernah kehilangan aku," bisik Wandi di bahu Bu Yati. "Aku berhutang segalanya pada Ibu dan Bapak. Lastri, dia adalah bagian dari masa laluku yang tidak bisa kuubah. Tapi Ibu dan Bapak adalah masa depan dan hidupku." Mereka duduk berpelukan beberapa saat lamanya, di teras rumah yang telah menyaksikan begitu banyak kenangan. Bu Yati kemudian bercerita tentang ketakutannya yang selama ini tersembunyi. "Sejak kamu kecil, Ibu selalu punya ketakutan ini. Ketakutan bahwa suatu hari nanti, seseorang akan datang dan membawamu pergi. Bahwa semua kebahagiaan ini ternyata hanya pinjaman." "Bukan pinjaman, Bu. Ini adalah takdir. Aku ditakdirkan untuk menjadi anak Ibu dan Bapak. Lastri hanyalah saluran yang membawaku pada takdir itu." Percakapan mereka berlangsung hampir sepanjang pagi. Ketika Pak Didi pulang dari kebun, Wandi harus mengulangi ceritanya sekali lagi. Reaksi Pak Didi lebih kalem, tetapi kekhawatiran yang sama terpancar dari matanya. "Kita hadapi ini bersama-sama, Nak," kata Pak Didi, menepuk bahu Wandi. "Kami percaya padamu. Yang penting, kau tahu di mana hatimu berada." Ketika Wandi akhirnya pulang ke praktiknya, hati Bu Yati masih berat, tetapi sedikit lebih tenang. Dia tahu kata-kata Wandi tulus. Namun, bayangan seorang perempuan bernama Lastri, yang memiliki ikatan biologis dengan anak yang sangat dicintainya, telah membangkitkan rasa tidak aman yang paling dalam. Di satu sisi, dia memahami penderitaan Lastri. Di sisi lain, ketakutan kehilangan membuat hatinya remuk. Dia adalah seorang ibu yang sederhana, dan sekarang dia harus berbagi gelar ibu dengan seorang perempuan asing yang datang membawa bayangan masa lalu yang kelam. Pertarungan antara dua hati seorang ibu, satu yang melahirkan dengan rahim, dan satu lagi yang melahirkan dengan cinta, telah dimulai. Dan Bu Yati, dengan segala kesederhanaannya, harus menemukan kekuatan untuk menghadapinya.
Beberapa minggu setelah pertemuan pertama, Lastri mulai muncul lebih sering. Awalnya hanya sesekali berkunjung ke praktik dengan alasan konsultasi kesehatan ringan, namun percakapan selalu beralih ke topik personal. Kunjungannya kali ini berbeda. Ia datang dengan membawa sebuah map berisi dokumen-dokumen dan sebuah proposal yang ia letakkan di atas meja konsultasi Wandi. "Wandi, sayang, ibu sudah memikirkan banyak hal," ucap Lastri, membuka map tersebut. Di dalamnya terdapat foto-foto sebuah rumah sakit kecil yang modern dan proposal rencana bisnis. "Lihat ini. Ibu ingin membangun klinik yang layak untukmu, lengkap dengan peralatan terbaru. Kau tidak perlu lagi berpraktik di tempat sederhana seperti ini." Wandi memandang dokumen-dokumen itu, lalu menatap Lastri. "Ibu Lastri, saya menghargai niat baik ibu. Tapi praktik ini sudah cukup untuk kebutuhan warga sini. Mereka nyaman datang ke sini." Lastri menghela napas, sedikit frustrasi. "Tapi lihatlah kondisi tempat ini. Nak, ini tidak pantas untuk seorang lulusan dokter sepertimu. Ibu punya sumber daya. Ibu ingin memberimu kehidupan yang lebih layak." Ia kemudian mengeluarkan brosur sebuah rumah di kota. "Dan ini, ibu sudah melihat sebuah rumah yang bagus. Dekat dengan rumah sakit besar. Kau dan Maya bisa tinggal di sana. Anakmu nanti bisa sekolah yang lebih baik." Maya, yang sedang duduk di sudut ruangan membantu mengatur berkas, menahan napas. Ia bisa merasakan ketegangan yang mulai memenuhi ruangan. "Ibu," kata Wandi dengan suara tegas namun tetap sopan. "Saya dan Maya sudah memilih untuk hidup di sini. Ini adalah pilihan kami. Kami tidak menginginkan rumah mewah atau klinik megah." Tapi Lastri tampaknya tidak mendengarkan. "Ibu tahu kau mungkin merasa berhutang budi pada keluarga ini," katanya, suaranya sedikit merendah. "Tapi kau juga harus memikirkan masa depanmu. Hidup di desa seperti ini. Apa masa depannya? Ibu hanya ingin kau memiliki kehidupan yang lebih baik, sesuai dengan statusmu sekarang." Kata-kata itu seperti menyiram api dalam hati Wandi. "Status saya, ibu, adalah dokter desa. Itulah yang saya pilih." Dan mengenai keluarga ini, ia menunjuk ke arah rumah Pak Didi dan Bu Yati yang terlihat dari jendela. "Saya tidak merasa berhutang budi. Mereka adalah orang tua saya. Ini adalah keluarga saya." Lastri berdiri, wajahnya menunjukkan kekecewaan. "Kau tidak mengerti, Wandi. Ibu telah kehilangan begitu banyak tahun bersamamu. Sekarang ibu hanya ingin menebusnya. Ibu ingin memberikan segala yang terbaik untukmu." "Yang terbaik untuk saya bukanlah materi, Ibu Lastri," balas Wandi. "Yang terbaik untuk saya adalah kebebasan untuk memilih jalan hidup saya sendiri. Dan saya telah memilihnya." Pertemuan itu berakhir dengan ketegangan. Lastri pergi dengan membawa serta proposal dan brosurnya. Wajahnya masam. Beberapa hari kemudian, Bu Yati mendatangi praktik dengan wajah cemas. "Wandi, tadi pagi Ibu Lastri datang ke rumah," katanya dengan suara bergetar. Dia bilang banyak hal." "Apa yang dia katakan, Ibu?" tanya Wandi, hatinya tenggelam. Bu Yati menunduk. "Dia bilang, dia berterima kasih sudah merawatmu. Tapi dia juga bilang, dengan kondisinya yang sekarang, dia bisa memberimu lebih banyak. Dia tunjukkan foto rumah dan mobil. Dia bilang, kita tidak perlu memaksamu tetap di sini jika itu untuk kebaikanmu." Wandi merasa marah yang membara. Lastri telah melangkahi batas dengan mendatangi orang tuanya dan secara halus merendahkan kehidupan yang telah mereka bangun. "Ibu, jangan dengarkan dia," kata Wandi sambil memeluk Bu Yati. "Tidak ada yang bisa memaksa saya pergi dari sini. Ini adalah rumah saya. Ibu dan bapak adalah orang tua saya." Tapi keraguan telah tertanam di hati Bu Yati. Malam itu, di rumah mereka, Bu Yati berbicara pada Pak Didi dengan air mata. "Dia benar, Didi. Mungkin kita egois. Mungkin Wandi memang pantas dapat kehidupan yang lebih baik. Lihatlah rumah kita, lihatlah praktiknya yang sederhana. Sedangkan ibu kandungnya bisa memberinya segalanya." Pak Didi menggeleng, wajahnya tetap tenang. "Yati, kita sudah membesarkan Wandi dengan baik. Dia menjadi orang yang baik dan tahu apa yang dia inginkan. Jika dia memilih untuk tinggal,
Itu karena dia mencintai kita dan desa ini. Jangan biarkan kata-kata orang lain meracuni pikiranmu. Konflik pun mencapai puncaknya ketika Lastri kembali keesokan harinya. Kali ini dengan tawaran yang lebih langsung. Wandi, ibu akan terima kasih seumur hidup pada keluarga ini. Ibu bahkan bersedia memberikan mereka kompensasi yang layak. Asalkan kau mau memberi ibu kesempatan. Maukah kau dan Maya pindah ke kota? Setidaknya untuk dicoba. Wandi berdiri. Wajahnya penuh dengan kekecewaan dan kemarahan yang tertahan. Cukup, Ibu Lastri. Saya bukan barang yang bisa ditawar. Keluarga saya bukan orang yang bisa dibayar dengan kompensasi. Saya menghargai niat ibu, tapi ibu tidak bisa datang dan mengatur hidup saya, apalagi dengan cara menyakiti hati orang tua yang telah membesarkan saya. Lastri terkejut dengan ketegasan Wandi. Tapi, Nak, tidak ada tapi, potong Wandi. Saya akan selalu menghormati ibu sebagai ibu kandung saya. Tapi ibu juga harus menghormati pilihan dan keluarga saya. Jika ibu tidak bisa menerima itu, maka mungkin lebih baik ibu tidak datang lagi. Lastri terdiam, wajahnya memucat. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa cinta dan ikatan yang dibangun Wandi dengan keluarga angkatnya tidak bisa dibeli atau digantikan dengan materi apapun. Namun, penolakan tegas ini justru membuatnya semakin nekat. Dalam hatinya, ia bertekad untuk tidak menyerah. Ia yakin, dengan kesabaran dan bukti bahwa ia bisa memberi kehidupan lebih baik, suatu saat nanti Wandi akan mengerti. Pertempuran antara cinta yang tulus dan keinginan untuk mengontrol telah memasuki babak baru. Dan di tengah-tengahnya, ada Wandi yang berusaha mati-matian mempertahankan keluarganya dari badai yang datang dari masa lalunya sendiri. Malam setelah konfrontasi dengan Lastri, Wandi duduk termenung di beranda belakang praktiknya. Pikirannya adalah medan pertempuran yang kacau. Maya mendudukinya, menempatkan secangkir teh hangat di tangannya yang dingin. Dia tidak akan menyerah, Mei, gumam Wandi, matanya kosong menatap kegelapan. Aku melihatnya di matanya. Dia akan terus kembali. Maya mengelus punggungnya. Kau sudah bersikap tegas. Itu yang penting. Tapi apakah aku terlalu keras? Wandi memutar-mutar cangkir di tangannya. Aku melihat penderitaan di wajahnya. Dia menangis. Mei, dia benar-benar menyesal. Kadang aku merasa iba. Wajar saja kau merasa iba, Wan. Dia adalah ibumu. Tapi rasa iba tidak boleh mengaburkan prinsipmu. Wandi menghela napas panjang. Aku terjepit di antara dua rasa bersalah. Bersalah karena menolak ibu kandungku yang jelas-jelas menyesal dan ingin memperbaiki kesalahan. Dan bersalah karena membiarkan orang tuaku, Pak Didi dan Bu Yati, merasa tidak aman dan tersakiti. Ia memejamkan mata. Terkadang aku membayangkan, bagaimana jika aku ada di posisinya? Seorang ibu yang terpaksa meninggalkan anaknya, dan setelah berhasil dalam hidup, ingin mendapatkan anaknya kembali. Tapi kau bukan dia, Wan. Dan yang lebih penting, kau bukan lagi bayi yang dia tinggalkan. Kau adalah seorang pria dewasa dengan kehidupan dan keluarga sendiri. Wandi terdiam beberapa saat. Aku tahu. Tapi lihatlah Bu Yati. Dia semakin kurus karena kekhawatiran ini. Aku tidak tega melihatnya menderita. Kadang, pikiran bodoh melintas di kepalaku. Bagaimana jika aku hanya sesekali mengunjungi Lastri? Hanya untuk menenangkannya? Tapi aku takut itu akan membuatnya berharap lebih. Dan sekaligus menyakiti Bu Yati lebih dalam. Itu seperti memberi sedikit harapan pada seseorang yang sedang kelaparan. Wan. Itu justru kejam. Aku tahu, kata Wandi dengan nada frustrasi. Itulah mengapa ini sangat menyiksa. Setiap pilihan terasa salah. Keesokan harinya, Wandi mengunjungi orang tuanya. Bu Yati terlihat sangat berbeda. Matanya bengkak dan ada lingkaran hitam yang jelas. Dia mencoba tersenyum ketika melihat Wandi. Tapi itu adalah senyum yang pahit. Kamu tidak perlu sering-sering datang, Nak. Ibu baik-baik saja, katanya. Tapi tangannya gemetar saat menuangkan air untuk Wandi. Ibu, tolong jangan berbohong padaku, pinta Wandi, memegang tangan Bu Yati. Aku tahu ibu tidak baik-baik saja. Bu Yati akhirnya menyerah.
Air matanya mengalir. Ibu takut, Wandi. Ibu takut suatu hari nanti kamu akan menyadari bahwa hidup di sini terlalu sederhana. Bahwa dengan Lastri, kamu bisa memiliki lebih banyak. Dan itu wajar. Ibu tidak akan menyalahkanmu. Mendengar itu, hati Wandi hancur. Ibu, dengarkan aku. Ia berlutut di depan Bu Yati, memandang langsung ke matanya. Tidak ada lebih banyak yang bisa menggantikan cinta ibu dan bapak. Rumah mewah tidak akan pernah terasa seperti rumah tanpa ibu di dalamnya. Uang tidak bisa membeli kenangan ibu yang menjahitkan seragam sekolahku sampai larut malam, atau bapak yang rela tidak makan siang demi membelikanku buku. Pak Didi, yang diam-diam mendengarkan dari samping, mendekat dan meletakkan tangan di bahu Wandi. Kami percaya padamu, Nak. Tapi sebagai orang tua, kami selalu ingin yang terbaik untukmu. Jika suatu hari kau memutuskan untuk... Tidak, Bapak, potong Wandi. Tidak akan ada hari itu. Aku sudah memutuskan. Hidupku ada di sini, bersama ibu, bapak, Maya, dan calon cucu ibu. Tapi ketegangan tidak serta-merta hilang. Beberapa hari kemudian, Lastri mengirimkan paket berisi pakaian bayi yang mahal dan perlengkapan bayi lengkap untuk Maya. Itu adalah tindakan yang tampaknya baik, tapi terasa seperti upaya untuk membeli jalannya kembali ke kehidupan Wandi. Maya membuka paket itu dengan perasaan campur aduk. Dia berusaha, Wan. Tapi ini terasa tidak tulus. Seperti strategi. Wandi mengangguk lesu. Aku tahu. Tapi bagaimana cara mengatakannya tanpa menyakiti hatinya lagi? Aku terjebak. Mei. Di satu sisi, aku ingin membiarkan dia menjadi bagian dari hidupku, mungkin sebagai kerabat. Tapi di sisi lain, aku takut itu akan menghancurkan orang tuaku. Malam itu, Wandi tidak bisa tidur lagi. Ia berjalan keluar, menatap bintang-bintang yang sama yang dulu ia lihat bersama Pak Didi ketika kecil. Ia teringat kata-kata Pak Didi, masalah hidup itu seperti awan, Nak. Suram sekarang, tapi pasti akan berlalu. Tapi awan ini terasa begitu pekat dan berat. Ia merasa seperti tali yang ditarik dari dua arah yang berlawanan. Setiap tarikan menyakitkan, dan ia takut suatu saat nanti ia akan terbelah dua. Dilemanya bukan lagi tentang siapa yang harus dipilih. Tentu saja pilihannya adalah Pak Didi dan Bu Yati. Dilemanya adalah bagaimana menolak Lastri tanpa menghancurkan hatinya yang sudah penuh penyesalan, sekaligus melindungi orang tua angkatnya dari rasa tidak aman yang menggerogoti. Ia harus menemukan cara untuk menavigasi perairan berbahaya ini tanpa mengorbankan siapapun, termasuk dirinya sendiri. Dan itu terasa seperti tugas yang mustahil. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, sebagai seorang dokter yang terbiasa membuat keputusan cepat dan tepat, Wandi merasa benar-benar tidak berdaya. Kelelahan dan beban emosional mulai mempengaruhi Wandi secara fisik. Matanya berkantung, dan ia kerap terlihat absen. Pikirannya melayang jauh di tengah percakapan atau bahkan saat memeriksa pasien. Maya memperhatikan semua ini dengan hati cemas. Suatu malam, setelah Wandi hampir menjatuhkan stetoskop untuk ketiga kalinya dalam satu hari, Maya menariknya ke samping. Kamu tidak bisa terus seperti ini, Wan. Kamu akan jatuh sakit, ujar Maya, memandangnya dengan penuh keprihatinan. Aku baik-baik saja. Kok? Hanya sedikit kurang tidur, bantah Wandi, mencoba tersenyum namun gagal. Senyumannya hanya berupa tarikan tipis di sudut bibir yang lelah. Maya menggandeng tangannya dan membawanya ke kamar tidur. Duduklah. Kita perlu bicara. Setelah mereka duduk di tepi ranjang, Maya mengambil kedua tangan Wandi. Kamu mencoba menjadi kuat untuk semua orang, tapi kamu lupa untuk memperhatikan dirimu sendiri. Aku istrimu, Wan. Aku bisa melihat ketika kamu sedang tidak baik-baik saja. Wandi menunduk. Bahunya turun seperti menyerah. Aku bingung, Mei. Sungguh bingung. Setiap kali aku melihat ibu, matanya selalu bertanya, apakah kau masih di sini? Itu membuatku sakit hati. Dan setiap kali aku membayangkan Ibu Lastri, aku merasa seperti anak durhaka. Kamu bukan anak durhaka, Wandi, tegas Maya. Suaranya lembut tapi pasti. Kamu adalah seorang anak yang sangat berbakti.
Tapi bakti itu jangan sampai menghancurkan dirimu sendiri. Ia berhenti sejenak, memilih kata-kata dengan hati-hati. Kamu ingat pasien kita, Mbah Darmo? Anak-anaknya berebut harta, sampai Mbah Darmo sendiri jatuh sakit karena stres. Wandi mengangguk pelan. Ingatannya kembali pada pria tua itu. Cinta sejati tidak seharusnya membuat seseorang tersiksa. Wan, cinta sejati itu seperti matahari, menghangatkan, bukan membakar. Cinta Bu Yati dan Pak Didi padamu adalah cinta sejati. Mereka tidak menuntut, mereka hanya memberi. Dan cintamu pada mereka juga begitu. Maya memandang mata Wandi dalam-dalam. Tapi hubungan dengan Ibu Lastri, itu penuh dengan tuntutan. Dia mencintaimu, ya, tapi caranya salah. Dia ingin memilikimu, bukan mencintaimu untuk dirimu sendiri. Kata-kata Maya seperti menyiram air dingin pada kesadaran Wandi. Ia belum pernah memandang situasi ini dari sudut itu. Lihatlah, lanjut Maya, cinta diukur dari pengorbanan, bukan dari DNA atau seberapa banyak harta yang bisa ditawarkan. Siapa yang berkorban untukmu tanpa pamrih? Siapa yang mencintaimu sebelum kamu menjadi dokter? Siapa yang mencintaimu bukan karena kamu adalah anak mereka, tetapi karena kamu adalah Wandi? Bu Yati dan Pak Didi, jawab Wandi dengan suara lirih. Matanya mulai berkaca-kata. Benar, ucap Maya. Mereka mencintaimu ketika kamu masih bayi tak berdaya yang ditemukan di keranjang. Mereka mencintaimu ketika kamu hanya seorang anak petani yang bercita-cita tinggi. Mereka mencintaimu bukan karena apa yang bisa kamu berikan, tetapi karena kamu adalah kamu. Wandi menarik napas dalam-dalam. Beban di pundaknya terasa sedikit lebih ringan. Jadi, apa yang harus aku lakukan? Kamu harus membuat keputusan yang tegas, bukan untuk menyakiti Ibu Lastri, tetapi untuk melindungi keluargamu, kita, Bu Yati, dan Pak Didi. Kamu harus menjelaskan padanya dengan jelas bahwa kamu sudah memiliki keluarga, dan kamu bahagia dengan pilihanmu. Kamu bisa memberinya ruang dalam hidupmu, tapi dengan batasan yang jelas. Dan yang paling penting, Maya menekankan, kamu harus berdamai dengan diri sendiri. Kamu tidak bersalah atas keputusan yang dibuat orang lain bertahun-tahun yang lalu. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, Wandi bisa bernapas dengan lega. Ia memeluk Maya erat-erat. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi tanpamu, Mei. Kamu adalah penopangku. Kita adalah tim, Wan. Selalu begitu, bisik Maya. Dan sebentar lagi, kita akan bertiga. Ia menuntun tangan Wandi untuk merasakan tendangan lembut bayi dalam kandungannya. Sentuhan itu mengingatkan Wandi pada tanggung jawab barunya. Ia bukan hanya seorang anak, tetapi juga akan menjadi seorang ayah. Ia harus menjadi kuat dan tegas, bukan hanya untuk orang tuanya, tetapi untuk istri dan anaknya. Keesokan harinya, Wandi bangun dengan tekad baru. Ia pergi mengunjungi orang tuanya. Kali ini, caranya berbeda. Ia tidak datang dengan wajah cemas, tetapi dengan senyuman tulus dan keyakinan. Bu, Pak, katanya begitu tiba. Aku ingin kalian tahu sekali lagi. Ini adalah rumahku. Kalian adalah orang tuaku. Tidak ada yang akan mengubah itu. Aku mohon, jangan lagi khawatir. Percayalah padaku seperti kalian selalu percaya selama ini. Bu Yati memandanginya, dan untuk pertama kalinya sejak kedatangan Lastri, senyumannya mencapai matanya. Kami percaya, Nak. Ibu minta maaf telah meragukanmu. Dukungan Maya telah memberinya kekuatan untuk memperkuat kembali pondasi keluarganya. Sekarang, tinggal satu langkah lagi, berbicara pada Lastri dengan jelas dan tegas, bukan sebagai seorang anak yang bingung, tetapi sebagai seorang pria dewasa yang telah menentukan pilihan hidupnya. Dan untuk itu, Wandi tahu, ia harus melakukannya dengan keberanian yang berasal dari cinta sejati pada keluarga yang telah ia pilih. Matahari pagi menyinari ruang konsultasi yang sederhana. Wandi duduk di belakang mejanya. Namun kali ini bukan sebagai dokter yang menunggu pasien. Di tangannya tergenggam secangkir teh hangat yang dibuat Maya, seolah mencari kehangatan dan kekuatan sebelum pertemuan penting. Ia telah mengundang Lastri untuk berbicara, dengan jelas menyatakan bahwa ini adalah percakapan penting tentang masa depan hubungan mereka. Ketika Lastri tiba, wajahnya penuh harap.
Ia mungkin mengira Wandi telah berubah pikiran. Ia mengenakan gaun yang elegan, membawa tas mahal, seolah sedang mempersiapkan diri untuk sebuah perayaan. "Selamat pagi, Wandi. Ibu senang kau mau bertemu," sapa Lastri dengan senyum lebar, duduk di kursi pasien di seberangnya. "Selamat pagi, Ibu Lastri," balas Wandi, suaranya tenang namun berwibawa. "Terima kasih sudah datang." Lastri langsung memulai, antusiasmenya tak terbendung. "Ibu sudah memikirkan, mungkin kita bisa mulai dengan kamu dan Maya menginap di akhir pekan di kota. Ibu sudah menyiapkan kamar yang bagus. Kita bisa..." "Ibu Lastri," potong Wandi dengan lembut tapi tegas. "Sebelum itu, izinkan saya berbicara." Lastri terdiam, sedikit terkejut dengan interupsi itu. Ia mengangguk, memberikan kesempatan pada Wandi. Wandi menatap langsung ke mata Lastri. "Ibu, pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih. Terima kasih telah melahirkan saya ke dunia ini. Dan terima kasih telah mencarikan saya tempat yang aman dulu, sehingga Pak Didi dan Bu Yati bisa menemukan saya." Lastri tersenyum, mengira ini adalah pembuka yang baik. "Oh, Nak, tidak perlu." "Tapi," sambung Wandi, suaranya lebih berat, "saya perlu berbicara jujur. Kunjungan ibu selama ini, meski mungkin bermaksud baik, justru membawa badai dalam kehidupan keluarga saya." Senyum Lastri pudar. "Badai? Tapi ibu hanya ingin..." "Saya tahu apa yang ibu inginkan," kata Wandi. "Ibu ingin anak ibu kembali. Tapi ibu harus memahami sesuatu yang sangat mendasar." Wandi berhenti sejenak, memastikan setiap kata yang diucapkannya jelas. "Saya bukan lagi bayi yang ibu tinggalkan. Saya adalah seorang pria dewasa, dengan kehidupan, keputusan, dan keluarga yang telah saya bangun sendiri." Lastri terlihat tersinggung. "Ibu tahu itu. Tapi ikatan darah. Ikatan darah itu penting, Ibu. Tapi itu bukan segalanya." Wandi memotong lagi, kali ini lebih keras. "Yang membesarkan saya, yang menjual sawah untuk membiayai sekolah saya, yang menangis ketika saya sakit, yang berdoa setiap malam untuk keselamatan saya, adalah Bu Yati dan Pak Didi. Mereka adalah orang tua saya. Di mata dan hati saya, hanya ada satu ibu dan satu bapak." Lastri membeku. Air mata mulai menggenang di matanya. Jadi kau menolak ibu? Kau tidak mau memberi ibu kesempatan?" "Saya tidak menolak ibu sebagai manusia," jelas Wandi, berusaha tetap tenang. "Saya menolak tuntutan ibu untuk mengambil alih hidup saya. Saya menolak cara ibu menyakiti hati orang tua saya dengan bahwa kehidupan mereka tidak cukup baik untuk saya. Tapi ibu hanya ingin yang terbaik untukmu," bantah Lastri, suaranya meningkat. "Dan, yang terbaik, menurut saya adalah kebahagiaan yang saya miliki sekarang," balas Wandi, kali ini dengan emosi. "Yang terbaik adalah melihat senyum lega pasien desa yang saya layani. Yang terbaik adalah makan malam sederhana bersama orang tua saya. Yang terbaik adalah menantikan kelahiran anak saya bersama Maya di rumah sederhana ini. Itu adalah pilihan saya, Ibu. Dan saya meminta Ibu untuk menghormati pilihan itu." Ruangan menjadi sunyi. Lastri terduduk diam, terpukul. Kata-kata Wandi seperti tamparan keras yang menyadarkannya. Wandi melanjutkan, dengan nada yang lebih lembut. "Ibu Lastri, saya tidak akan menutup pintu untuk selamanya. Ibu adalah bagian dari sejarah hidup saya. Jika ibu ingin mengenal saya, ingin menjadi bagian dari hidup saya sebagai seorang kerabat, seorang teman, saya terbuka untuk itu. Tapi dengan satu syarat mutlak, ibu harus menghormati orang tua yang telah membesarkan saya. Ibu harus menerima bahwa hati dan loyalitas saya telah tertanam di sini." Lastri menunduk. Tubuhnya bergetar menahan tangis. Semua rencananya, semua bayangannya tentang memiliki kembali anaknya, hancur berantakan di depan matanya. Ia menyadari bahwa yang ia cari selama ini adalah bayangan seorang bayi, bukan seorang pria dewasa dengan kehendaknya sendiri. Jadi tidak ada harapan bagi ibu," bisik Lastri, putus asa. "Harapan untuk apa, Ibu?" tanya Wandi dengan lembut. "Harapan untuk memiliki saya seperti barang yang hilang dan ditemukan kembali? Itu tidak mungkin.
Tapi harapan untuk memiliki hubungan yang dewasa dan saling menghormati, itu masih mungkin. Terserah ibu, apakah ibu bisa menerima kenyataan itu? Pertemuan itu diakhiri dengan air mata Lastri yang tak terbendung. Ia pergi dengan langkah gontai, menyadari bahwa penolakan tegas dari Wandi bukanlah akhir dari sebuah pertempuran, melainkan awal dari sebuah penerimaan. Pria di depannya bukanlah anak yang hilang, melainkan seorang dokter, seorang suami, dan calon ayah yang telah menemukan jalannya sendiri. Dan untuk bisa ada dalam hidupnya, Lastri harus belajar menerima kenyataan pahit itu. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa cinta sejati bukanlah tentang memiliki, melainkan tentang merelakan. Hening yang menyelimuti rumah Pak Didi dan Bu Yati beberapa hari setelah pertemuan Wandi dengan Lastri terasa berbeda. Bukan lagi hening yang tegang karena kekhawatiran, melainkan sebuah ketenangan yang masih menunggu. Bu Yati sedang menyiangi sayuran di dapur ketika terdengar ketukan pintu yang ragu-ragu. Dengan serbet di tangan, Bu Yati membuka pintu. Terkejut bukan main. Di depan pintu berdiri Lastri. Namun, sosok yang ia lihat hari ini sangat berbeda dengan perempuan anggun dan penuh percaya diri yang selama ini ia kenal. Lastri tampak lusuh, matanya bengkak, dan ia tidak membawa tas mahalnya. Ia hanya berdiri dengan tangan kosong dan raut wajah yang hancur. Bu Yati, ucap Lastri dengan suara serak. Bolehkah saya berbicara dengan Anda sebentar? Bu Yati terpana, tetapi naluri keibuannya mengambil alih. Ia melihat penderitaan tulus di mata Lastri. Silakan masuk, Bu, katanya, membuka pintu lebar-lebar. Lastri masuk dan duduk di kursi kayu sederhana di ruang tamu. Matanya menyapu ruangan yang bersih namun sangat sederhana, penuh dengan foto-foto Wandi dari kecil hingga wisuda. Ia melihat bagaimana cinta terpajang di setiap sudut rumah ini. Sebelum apapun, saya ingin meminta maaf, ujar Lastri tiba-tiba. Air matanya sudah mengalir sebelum sempat menyelesaikan kalimat. Maaf atas semua kekacauan yang saya bawa. Maaf atas sakit hati yang saya sebabkan. Maaf karena telah meremehkan segala sesuatu yang Anda dan Pak Didi miliki. Bu Yati duduk di seberangnya, diam. Ia tidak menyangka akan mendengar permintaan maaf ini. Saya telah melakukan kesalahan besar, lanjut Lastri, isakannya semakin menjadi. Saya begitu sibuk dengan rasa bersalah dan keinginan saya sendiri sampai saya buta. Saya tidak melihat bahwa yang saya cari selama ini sudah menjadi milik orang lain. Ia menatap Bu Yati. Wandi adalah anak Anda. Sepenuhnya. Saya melihatnya sekarang. Cara dia membela Anda, cara dia mencintai Anda itu adalah cinta seorang anak pada orang tuanya yang sejati. Bu Yati merasa dadanya sesak. Ia melihat betapa hancurnya perempuan di depannya. Setiap ibu pasti ingin anaknya kembali, Bu Lastri. Saya bisa memahami itu. Tapi caranya salah, tangis Lastri. Saya mencoba membelinya kembali. Saya pikir dengan uang dan materi, saya bisa mengganti semua tahun yang hilang. Saya iri pada Anda, Bu Yati. Iri melihat betapa kuat ikatan yang Anda miliki dengan Wandi. Ikatan yang dibangun dengan pengorbanan dan cinta tulus, bukan dengan DNA. Kata-kata jujur itu menyentuh hati Bu Yati yang paling dalam. Ia sendiri pernah merasakan keirian, ketakutan, dan rasa tidak aman. Perlahan, ia meraih tangan Lastri yang dingin. Kita sama-sama ibu, Bu, bisik Bu Yati. Kita sama-sama mencintai anak yang sama. Hanya saja, nasib memberikan peran yang berbeda pada kita. Lastri memandangi tangan Bu Yati yang kasar, penuh kapalan bekas bekerja keras. Ia baru benar-benar menyadari pengorbanan seperti apa yang telah diberikan perempuan ini untuk membesarkan Wandi. Terima kasih, isak Lastri. Terima kasih telah membesarkan anak saya menjadi orang yang begitu baik, begitu teguh pendiriannya. Anda dan Pak Didi adalah malaikat bagi Wandi. Tanpa Anda, entah seperti apa keadaannya sekarang. Bu Yati tersenyum getir. Dia adalah anugerah terbesar dalam hidup kami. Justru kamilah yang berterima kasih padanya. Dia telah membawa begitu banyak kebahagiaan dalam rumah sederhana ini. Kedua perempuan itu duduk dalam diam beberapa saat. Tangan masih terkatup. Dua ibu dari dunia yang berbeda, disatukan oleh cinta pada seorang anak laki-laki yang sekarang telah menjadi pria dewasa.
Apakah masih ada tempat untuk saya dalam hidupnya? Tanya Lastri dengan suara kecil, penuh harap dan takut. Bu Yati memandangnya. Hatinya yang selama ini dipenuhi ketakutan, kini justru dipenuhi belas kasihan. Wandi bilang, ibu adalah bagian dari sejarah hidupnya, dan sejarah tidak bisa dihapus. Mungkin kita bisa mulai dari sana. Bukan sebagai ibu dan anak, tetapi sebagai keluarga yang diperluas. Lastri mengangguk. Air matanya kembali mengalir. Kali ini, bukan air mata keputusasaan, tetapi air mata penyesalan yang disertai secercah harapan baru. Saya berjanji akan menghormati Anda dan keluarga. Saya tidak akan lagi memaksakan kehendak. Percakapan itu tidak serta-merta menghapus semua luka, tetapi itu adalah awal yang baru. Sebuah permintaan maaf yang tulus dari seorang ibu kandung pada ibu angkat, mengakui bahwa cinta tidak selalu tentang hak milik, tetapi tentang pengakuan atas pengorbanan dan kasih sayang yang telah diberikan. Lastri pun pergi dengan hati yang sedikit lebih ringan, menyadari bahwa untuk mendapatkan sedikit tempat dalam hidup Wandi, ia harus belajar merelakan dan menghormati keluarga yang telah membesarkannya. Dan Bu Yati, dengan hati yang lapang, mulai melihat Lastri bukan lagi sebagai ancaman, tetapi sebagai seorang perempuan yang tersesat dan akhirnya menemukan jalannya pulang. Beberapa bulan telah berlalu sejak percakapan penting antara Bu Yati dan Lastri. Perlahan-lahan, tetapi pasti, dinamika hubungan mereka mulai berubah. Lastri menepati janjinya. Ia tidak lagi datang dengan proposal bisnis atau tawaran materi. Sebaliknya, ia mulai datang dengan sikap yang lebih rendah hati, hanya sebagai seorang tamu yang ingin mengenal keluarga Wandi. Suatu sore yang cerah, Lastri kembali mengunjungi Seruni. Kali ini, ia tidak membawa apa-apa kecuali sepotong kue bolu yang ia bawa sendiri dari kota. Wandi dan Maya sedang bersiap-siap untuk pemeriksaan kehamilan rutin ketika Lastri tiba. "Selamat siang," sapa Lastri dengan sopan, berdiri di depan pintu praktik. "Selamat siang, Ibu Lastri. Silakan masuk," sahut Maya dengan ramah, menyadari perubahan sikapnya. Lastri masuk dan melihat kondisi praktik yang sederhana namun bersih. Saya hanya ingin tahu kabar kalian. Dan kabar cucu saya," katanya, tersenyum kecil pada Maya yang perutnya sudah membesar. Wandi, yang awalnya masih sedikit waspada, mulai melunak. "Kami baik-baik saja, Bu. Maya dan bayi sehat." "Saya senang mendengarnya," jawab Lastri. Ia kemudian melihat foto pernikahan Wandi dan Maya yang tergantung di dinding. Foto yang indah. Lalu, matanya tertarik pada foto lama Wandi kecil digendong Pak Didi. Dia sangat mirip dengan ayahmu dulu," ucapnya lirih, lebih kepada dirinya sendiri. Melihat kesedihan yang tulus di mata Lastri, Wandi akhirnya mengajaknya untuk minum teh di rumah orang tuanya. Bu Yati dan Pak Didi pasti senang bertemu ibu. Mereka berjalan menyusuri jalan setapak menuju rumah sederhana itu. Bu Yati, yang sedang duduk di teras, awalnya terkejut, tetapi kemudian menyambut dengan senyuman yang tulus. "Silakan duduk, Bu Lastri. Mari minum teh bersama." Momen itu terasa ajaib. Dua ibu duduk berdampingan, dengan Wandi di antara mereka. Awalnya canggung, tetapi es mencair ketika Bu Yati bercerita tentang kenakalan Wandi kecil. Lastri mendengarkan dengan penuh minum, terkadang tersenyum, terkadang matanya berkaca-kaca karena melewatkan momen-momen itu. "Wandi dulu paling takut sama ayam, Bu," cerita Bu Yati sambil tertawa. "Sampai-sampai tidak berani lewat kandang Pak RT." Lastri tersenyum. "Saya tidak pernah membayangkannya. Terima kasih sudah membagikan cerita-cerita ini kepada saya." Saat matahari mulai terbenam, Pak Didi pulang dari kebun. Melihat Lastri, ia mengangguk hormat. "Selamat sore, Bu Lastri." Lastri berdiri. "Selamat sore, Pak Didi. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas segalanya." Suaranya bergetar. "Anda dan Bu Yati telah melakukan apa yang tidak bisa saya lakukan. Anda telah membesarkan seorang anak yang luar biasa." Pak Didi tersenyum. Wajahnya yang berkeriput terlihat lembut. "Dia adalah anugerah bagi kami, Bu. Seperti mata air di tengah kemarau." Wandi menyaksikan pemandangan itu dengan hati yang penuh. Ia melihat bagaimana kedua ibunya kini bisa duduk bersama,
bukan sebagai musuh, tetapi sebagai dua bagian dari hidupnya. Ia melihat bagaimana Lastri akhirnya menerima bahwa cinta tidak harus eksklusif, tetapi bisa diperluas. Sebelum pergi, Lastri memandang Wandi. "Wandi, terima kasih sudah memberi saya kesempatan. Saya tahu saya tidak akan pernah bisa menggantikan posisi Bu Yati dan Pak Didi. Tapi, bisakah saya setidaknya menjadi tante bagimu? Menjadi bagian dari keluarga besar ini?" Wandi tersenyum. Sebuah beban berat akhirnya terlepas dari pundaknya. "Tentu saja, Tante Lastri." Kata "tante" itu terasa aneh di mulutnya, tetapi juga terasa tepat. Itu adalah pengakuan atas hubungan darah, tanpa menggeser posisi orang tuanya. Beberapa minggu kemudian, Maya melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat. Di ruang bersalin rumah sakit kecil itu, tidak hanya ada Wandi, Bu Yati, dan Pak Didi. Lastri juga ada di sana, berdiri agak di belakang, dengan mata berlinang melihat cucunya untuk pertama kali. "Namanya siapa?" tanya Lastri dengan suara bergetar. Wandi memandang Bu Yati dan Pak Didi, lalu pada Maya. Mereka semua mengangguk. "Kami memutuskan menamainya Danu," kata Wandi. "Artinya anugerah. Karena kehadirannya adalah anugerah yang menyatukan kita semua." Lastri menangis. Tetapi kali ini adalah tangis kebahagiaan. Ia tidak lagi berusaha merebut, tetapi menerima peran barinya dengan syukur. Kini, kehidupan di Seruni mengalir dengan damai. Lastri sesekali berkunjung, tidak lagi sebagai orang asing yang menuntut, tetapi sebagai bagian dari keluarga. Ia belajar mencintai desa yang sederhana, dan warga desa pun mulai menerimanya. Wandi sering duduk di teras rumahnya di sore hari, memandangi Danu yang tidur di pangkuannya.